Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama di ruang virtual ini. Dan ini tetap bermakna karena silaturahmi yang kita jalin tidak terbatas ruang dan waktu. Selawat teriring salam, tak lupa pula kita terbiasa juga membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik yang telah membersamai kita, yang saya hormati kawan-kawan hebat saya yang insya Allah ya, atas usaha kerasnya tidak lama lagi akan berada di penghujung kegiatan yang kita cintai ini. Ya. Mungkin teman-teman merasa pertama sekali ya, merasa berat atau merasa seperti apa, yakinlah teman-teman ya. Saya sudah sering menerima testimoni Bu Intan, saya merindukan sesi ngobrol-ngobrol kita, kolaborasi kita, ya seperti itu. Nah, karena kita sudah berada di penghujung modul 3.3 di mana teman-teman sudah memiliki 9 kompetensi yang luar biasa, ya, yang akan membantu teman-temannya di masa depan di proyeksi tugas apapun nantinya, baik itu tetap sebagai guru mungkin, atau menjadi kepala sekolah, ataupun menjadi pengawas. Baik, untuk mempersingkat kegiatan kita pada hari ini, saya akan segera share screen. Ruang kolaborasi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid, sesi presentasi. Capaian pembelajaran. Guru penggerak merencanakan, menginisiasi, dan mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti. Kemudian menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran, kemudian mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Capaian khusus modul, bagaimana membuat gambaran umum program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara pilihan kepemilikan murid, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain, dan saling memberikan umpan balik. Sesi kita seperti ini, teman-teman. Di sini ada dicantumkan review aktivitas pembelajaran, namun di slide tidak ya. Namun saya akan sedikit mereview. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara pilihan kepemilikan murid secara berkelompok. Di sini calon guru penggerak juga mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Oke, kita akan berada 110 menit untuk sesi presentasi. 10 menit pembukaan dan 15 menit penutup. Nah, kesepakatan belajar kita sama seperti biasanya teman-teman ya. Kemudian sebelum memasuki aktivitas sesi 2, izinkan saya sedikit menguatkan teman-teman. Nanti akhir akan dielaborasi ya oleh ya, tapi saya ingin menyampaikan, kawan-kawan, jika kita berefleksi pada bulan Juli saat kita di awal ya, kita berada pada modul 1.1 yang sangat menguatkan nawaitu kita. Saya berharap berpesan kepada teman-teman, apapun kita nantinya, ingatlah teman-teman, saat kita bisa 30% atau 50% saja menganggap anak-anak kita itu adalah anak kita sendiri, maka kata-kata menghamba pada murid itu akan tercapai. Walaupun kata-kata menghamba sendiri kita artikan dalam konteks modern sebagai berpihak pada peserta didik kita. Dengar mereka,
berpihak pada mereka, tidak underestimate kepada mereka, ya, memahami mereka. Nah, kemudian kita tahu ternyata baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu sebaya kita. Setiap manusia itu punya peluang, ya, untuk tergerak. Setiap kita punya peluang untuk bergerak. Dan setiap kita punya peluang untuk menggerakkan orang lain. Teman-teman sudah lihat bagaimana seorang anak kecil dengan satu visi, ya, dia tidak mau tidak hadir ke sekolah walaupun pohon tumbang. Itu kita diajak, ya. Anak-anak kita ini adalah pribadi-pribadi unik yang sebenarnya juga bukan makhluk sia-sia yang diciptakan Allah. Allah adalah the best creator. Tidak akan pernah salah mencipta. Jadi saya mengajak di sini. Jadilah kita manusia yang memiliki visi misi dalam keseharian kita. Misi saya hari ini mungkin akan berenang di sore hari untuk memfiksasi, memperbaiki urat saraf yang terdapat pada kaki kiri saya. Itu visi harian saya. Karena masih ke depan, ya. Nah, bagaimana saya mewujudkannya? Karena setiap kita yang tidak pernah memiliki tujuan, kita nggak akan hasil apa-apa, teman-teman. Kemudian di modul 2.1 kita sadar, ayo cari beragam cara. Kita harus sadari mereka berbeda, kita harus paham mereka berbeda. Di modul 2.2, kita menjadi makhluk manusia yang dapat menghargai orang lain, berempati kepada orang lain, menjadi suri teladan karena sosial emosional kita yang matang. Buktikan, nggak percuma saya 6 bulan belajar. Di modul 2.3 kita sadar anak-anak kita, istri kita, suami kita, teman-teman kita di sekolah itu membutuhkan mitra yang mau mendengarkan, yang mau melihat sisi baik lawan bicaranya, yang mampu membuka mindset bahwasanya dia memiliki kemampuan sebenarnya untuk menyelesaikan apapun permasalahan yang dihadapi. Bermitra, menunjukkan solusi tanpa menggurui. Seperti itu. Meyakinkan diri. Andai kita sebagai guru bisa menerapkannya, teman-teman, ya. Nanti sebagai kepala sekolah tidak menjadi orang yang responsif banget. Kita tidak tahu guru-guru kita membawa masalah apa dari rumahnya. Apa yang terjadi pada dia. Mungkin baru saja menerima kabar tidak baik-baik saja untuk kesehatannya. Diajar untuk berempati kepada orang lain. Kematangan emosional yang memperhatikan kebutuhan manusia, dasar manusia, memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Saat teman-teman implementasi, itu mengantarkan kita kepada keselamatan, teman-teman. Dan tentu faktor utamanya adalah ibadah kita tentunya dan takwa kita kepada Allah. Satu hal itu juga menyelesaikan, ya. Karena tidak ada agama apapun yang mengajarkan kepada tidak baikan. Apalagi Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, teman-teman. Menjadi malu saat menjadi umat Islam yang
tidak kompeten. Mohon maaf saya ngomong seperti ini. Mempunyai seorang panutan seperti Rasulullah yang luar biasa, tapi tidak mau kita menirunya. Modul 3.1 mengajarkan kita untuk berani mengambil keputusan. Karena setiap kita harus selalu membuat keputusan. Tidak ada keputusan dalam hidup hanya membuat kita terombang-ambing saja. Baik itu di kelas, kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada buah hati kita, kepada tetangga kita. Lakukan keputusan-keputusan terbaik, teman-teman. Modul 3.2 mengajarkan kita untuk menjadi tidak cengeng. Bu Intan, kami di Calang Sikonnya seperti ini. Bu Intan, beda dengan ibu di Banda Aceh. Allah memberikan cobaan kepada kita ataupun apapun ya sesuai karena kita mampu. Saya sudah coba. Saya tidak bilang membuktikan. Saya tidak sampaikan saya membuktikan. Tapi teman-teman cukup tahu apa yang terjadi pada sekolah saya. Bukan saya anggap ya. Bagaimana sekolah saya itu sangat tidak membanggakan, bahkan seperti sudah merusak mental siswa, guru, karena persepsi masyarakat yang jangan sekolahkan anak di situ. Di situ tempatnya ini. Barangkali kawan-kawan, kalau tidak karena Allah, tidak karena 10 modul guru penggerak, saya baru 2 hari udah pulang kampung saya. Mungkin saya stop jadi guru, begitulah yang saya hadapi. Tapi saya diajak untuk jadi orang yang tangguh melalui modul guru penggerak ini. Saya gak cengeng, dan teman-teman saya, karena saya tahu mereka bisa bergerak dan menggerakkan. Ya. Saya positif thinking pada semua keadaan apapun ya di sekolah saya. Katakan anak tidak berakhlak, tetap saya merasakan itu sebagai suatu aset. Aset setidaknya aset apa nih? Aset kekuatan menguji daya tangguh kita sebagai seorang guru. Pelan-pelan kita berbenah. Saya tidak bicarakan masalah prestasi nasional, teman-teman. Bagaimana Dinas Syariat Islam datang, teman-teman boleh lihat di Instagram. Mereka bertanya, Ibu Intan kasih apa sama anak-anak ini, Bu? Kok saya merasa diturunkan ke sekolah lain yang sangat berbeda. Kami tidak boleh membanding-bandingkan, tetapi ini saya langsung Kepala Dinas Syariat Islam menyampaikan apresiasi. Ibu dan kawan-kawan guru sangat luar biasa. Memang fokus saya prestasi itu urusan kesejuta. Nah, karena bagi saya sebuah prestasi adalah apa, Bu? Saat kita bisa bergeser dari titik 0 menuju 0,5 itu prestasi. Apakah berarti sampai di sana? Ya tidak. Hari menemukan anak perempuan yang berantem parah. Tapi itulah keseharian kita. Jangan nyerah Bapak Ibu. Ada murid 100, bisa berbenah 10 orang, itu sudah baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Bu Intan tadinya ruangan kelasnya kotor, yang saya mampu hanyalah mengajak anak-anak untuk bersih. Walaupun mungkin saya nggak punya daya, Bu, untuk mobilernya barangkali yang sudah goyah dan lain-lain.
untuk mengajak anak-anak bersih juga itu sudah, teman-teman. Ayo, berpikir aset itu harus dimiliki oleh setiap kita sebenarnya. Dan di modul terakhir ini, mari kita mulai ya, menghargai, memanusiakan anak-anak kita tuh sebagai manusia yang punya pilihan, yang kita dengarkan suaranya, yang kita libatkan sehingga dia mencintai. Ya. Saya mungkin sudah pernah bercerita teman-teman tentang masalah anak yang terbakar, udah ya kayaknya ya. Belum, Bu. Sudah ya? Belum. Oh iya, berarti di kelas sebelah. Ini saya akan, ini adalah esai yang saya tulis menjadi instruktur dan lulus teman-teman pada saat modul 3.3. Karena ini memang sangat menginspirasi bagi saya sendiri ya, terutama berawal karena saya merasa melihat ini sebagai model semacam implementasi dari modul-modul GP. Suatu hari pada saat saya menjadi seorang pembina OSIS, saya didatangi oleh anak-anak kelas 7 di SMP yang lama. Ibu Intan, cepat Bu, kata mereka. Ada yang mengamuk di kelas 7. Saya naik ke lantai 2 dengan terburu-buru karena anak yang datang juga sudah gemetar. Saya lihatlah dia seperti membanting Bapak Ibu buku segala macam tonton marah. Dan begitu melihat saya, berarti saya kan nggak tahu kejadiannya apa nih, mau marah sih saya. Dia datang dan serta-merta memeluk saya. Dan dengan di dalam tangisnya dia bilang seperti ini, Bu, saya rela dihina, memang muka saya jelek. Saya karena saya, oh ya, dia terbakar teman-teman. Pernah mengalami peristiwa kebakaran sehingga lukanya ini hampir 75%. Teman membuli dia dengan mengatakan dia itu Iron Man. Dengan terbata-bata disampaikan. Saya tahu, Bu, kira-kira lah bahasanya itu lebih kepada bahasa anak-anak. Muka saya Iron Man. Tapi Bu, setiap mereka mengejek, saya ingat kepada ibu saya yang dipanggil Allah karena kejadian itu. Dengan mata marah, Bu, saya melihat kepada lebih kurang 8 anak dari berbeda kelas yang selalu membuli dia. Anak perempuan menyampaikan, setiap hari Bu mereka nih ganggu Akbar selalu. Rasanya Bu saya tonjok Bu saat itu. Gemes banget saya cubit Bu saya semua. Tapi pada saat itu saya sudah menjadi seorang, tahun 2020, saya kan udah pengajar praktik, udah belajar untuk guru penggerak. Ini gak iya nih. Saya tenangkan Akbar, saya serahkan kepada guru lain. Yang 8 ini saya bawa Bu. Saya minta ampun kepada Allah, ya Allah jagalah lisan saya, rasanya ingin memaki Bu. Barangkali langkah restitusinya pun udah kalah kabur, tapi intinya tidak perlu saya berbahasa kasar. Mereka menangis terseduh-seduh Bu. Saya hanya membuka mindset. Sebenarnya titik ceritanya bukan di sini. 3 bulan berselang, atau 2 bulan, saya lupa Bu. Datanglah entah 6 entah 8, entah 6 entah 5 orang dari si pembuli ini. Ini yang ceritanya sebenarnya Bu. Mereka datang kepada saya ngomongnya apa? Bu Intan, saya lihatnya pun udah negatif thinking pertama, sebel, belum bilang ya. Iya, ada apa? Saya bilang. Ibu tahu gak Bu, Akbar sekarang udah tinggal di dekat jembatan loh Bu. Dia gak punya rumah lagi Bu.
Begitu nak, iya bu, kami kan ngobrol sama Akbar, kami kan temenan bu. Mereka Akbar bilang itu kan dulu tanah wakaf habis rumah terbakar, jadi tinggal lah, rupanya tanah bukan tanah wakaf, tanah orang. Tanahnya itu udah diambil. Saya terpana, kehilangan apapun, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong. Sementara nih anak nih kayaknya berharap loh. Satu sisi saya mengucapkan syukur, ya Allah, berikan empati pada nenek ini. Saya panggil benar-benar teman saya, gosok salah satu kepala mereka. Terus kita membuat apa nak? Bu, kita cuma bisa kita kutip sumbangan yuk. Dia bilang apa bu? Bu Intan, sumbangan seberapa lah bu? Biasanya kalau ada yang meninggal paling 800.000 bu. Buat apa uang itu bu? Dan mereka rupanya udah punya isi di kepalanya. Bu, ibu bikin konser aja. Saya dalam hati dah mau ketawa bu. Bu Intan bikin konser, siapa yang mau nonton Bu Intan? Dalam hati saya. Ibu kan pandai nyanyi, ibu konser lah bu. Dengan bahasa anak-anak. Terakhir mereka menjelaskan konser seperti apa yang dimaksud. Bu, ada anak nari, kita bisa pinjam indoor, kan bapaknya tentara bu. Mereka sebegitu teman-teman. Dan ide mereka itu terlaksana, dibantu oleh kita para guru, di mana kita tidak bisa melepas kontrol pada mereka. Mereka berharap saya nyanyi, saya undang alumni yang memang juara bintang radio, yang kebetulan lulus babak eliminasi RCTI, orang-orang polisi ya, mereka minta stok 8 orang-orang untuk melihat kegiatan kami. Orang tua murid yang berempati berbondong-bondong membuat bazar, menjual apapun bu ya. Dan mungkin uangnya juga tidak sampai untuk membuat rumah Akbar, tetapi ada donatur bu yang datang memang ya. Mengapa kegiatan ini dibuat? Penasaran nih, kok anak-anak di depan itu, maaf ya, hujannya besar banget ya, hebat. Apakah terdengar suara saya teman-teman? Dengar Bu. Baik. Dan intinya ada seseorang yang kembali memberikan sepetak tanahnya untuk Akbar tempati, dan Gampong membantu teman-teman ya. Juga dari sisi baju sekolah, seragam Akbar, semua terperhatikan. Apa yang kita dapat di sini bukan jumlah uangnya, bukan semua, tetapi rasa semangat Akbar yang diterima, yang dia merasa diterima oleh teman-temannya, dan kita dapat mengganti identitas dari pembuli menjadi seorang anak yang kita berempati. Ini teman-teman. Jadi sebenarnya seorang guru tuh satu aja, sabarnya yang harus dipertinggi dulu. Dan selalu positive thinking lah pada anak. Percuma kita sudah belajar, manusia itu memerlukan kebutuhan dasar. Kalau kita merespon segala sesuatu dengan tidak baik ya. Baik kawan-kawan, saya rasa itu merupakan salah satu harapan saya kepada kawan-kawan ya, di penghujung kegiatan kita. Baik, kita akan segera masuk, tidak usah lagi wheel of names ya. Saya tunjuk aja asal-asal, saya nggak tahu siapa di kelompok 2. Silakan untuk nanti.
Ya, Bu Nopi. Ya, Bu Rizky, saya bagi slide-nya. Iya. Ya. Udah, Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan kita ruang kolaborasi pertemuan terakhir di modul 3.3 ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Intan, dan pengajar praktik Bu Yuniar, Pak Abu, dan baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Ibu Nopi Adriani. Kepada Ibu Nopi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, terima kasih Ibu sebelumnya atas kesempatannya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja ke tujuan pembelajaran khususnya. Di sini yaitu berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, JGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara pilihan kepemilikan murid. Kemudian CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Nah, pertanyaan pematik yang pertama di sini, pemahaman saya tentang konsep kepemimpinan murid mana yang telah berubah. Nah, pemahaman yang berubah terkait kepemimpinan murid adalah selalu menuntun dan melibatkan murid dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dibuat sekolah dengan tetap memperhatikan kebutuhan murid. Selanjutnya, pertanyaan pematik yang kedua yaitu bagaimana kolaborasi dapat membantu saya memahami proses perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, di sini kolaborasi yang dilakukan yaitu secara kontinu dan berkesinambungan dalam membantu menambah wawasan serta pola pikir yang lebih luas serta terbuka untuk memahami proses perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid serta selalu melibatkan murid dalam segala kegiatan dan program sekolah. Selanjutnya, pertanyaan pematik yang ketiga, gagasan apa saja yang saya miliki untuk menginisiasi program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Di sini gagasan yang selalu melibatkan murid untuk terlibat aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi murid untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid seperti pada program perpisahan siswa, aunting kelas, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, tentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Nah, jenis program atau kegiatannya di sini yang kami pilih yaitu kokurikuler. Nah, di sini jenjang kelas yang menjadi target yaitu SMP kelas 3. Kemudian gambaran umum kegiatan. Nah, gambaran umum kegiatan di sini, kegiatan gelisah pada minggu ketiga. Siswa membaca karya sastra berjenis cerpen dari berbagai sumber
Setelah membaca, hasil bacaan dituangkan pada jurnal literasi yang sudah disediakan. Kemudian kegiatan gelisah pada minggu keempat, siswa membuat karya berupa cerpen yang ditulis pada jurnal literasi yang disediakan, dan hasil pengisian jurnal akan dicek wali kelas berkolaborasi dengan guru bahasa. Karya yang terkumpul akan diseleksi untuk dibukukan. Dan proses pembukuan dikelola oleh tim gelisah yang telah dibentuk di sekolah. Mohon maaf teman-teman, ini tadi sebenarnya slide-nya terlewatkan. Ini gelisah artinya gerakan literasi sekolah. Saya lanjut ya. Nah, di sini alasan kami memilih program gelisah, selain untuk mendukung program pemerintah dalam Gerakan Literasi Nasional atau GLN, program ini juga untuk meningkatkan literasi siswa, khususnya dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengasah kemampuan penulisnya secara konsisten, sekaligus juga untuk memperkaya koleksi literasi sekolah dengan karya-karya siswa, dan memotivasi siswa lain untuk terlibat dalam kegiatan menulis dan membaca. Nah, karakteristik lingkungan yang ingin dibangun di sini, lingkungan yang ingin dibangun melalui program ini adalah lingkungan yang mendukung kreativitas, tanggung jawab, dan kolaborasi. Nah, program ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan imajinasi, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menulis. Nah, di sini ada diagram Y-nya, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide ataupun tema yang mereka minati untuk ditulis dalam buku. Nah, di sini ada suara, yaitu siswa memiliki kebebasan dalam bentuk bacaan dan cara penyampaian pesan dalam karya mereka. Kemudian ada kepemilikan. Nah, siswa merasa memiliki program ini melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahap, termasuk penulis, editing, dan penerbitan. Kemudian dampak positif bagi murid. Dampak positif dari program ini meliputi peningkatan kemampuan menulis siswa, peningkatan minat membaca, dan terbentuknya kebiasaan literasi yang kuat, serta dapat meningkat rasa percaya diri siswa ketika karya mereka dibukukan dan diapresiasi oleh komunitas sekolah. Nah, keterkaitan program dengan profil pelajar Pancasila, di sini ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Nah, beriman dan bertakwa. Di sini keterkaitannya yaitu saat peserta didik menuntaskan setiap proses kreativitas, menulisnya dengan jujur dan bukan hasil dari plagiasi. Selanjutnya, mandiri. Saat peserta didik menuntaskan setiap proses kreatif, menulisnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian berkebinekaan global. Saat peserta didik bergotong royong dengan antara teman yang berbeda latar belakang, baik agama maupun budaya, dalam menuntaskan setiap peran yang diberikan. Selanjutnya, bergotong royong. Saat peserta didik mampu bekerja sama antar teman dalam menuntaskan target utama program Gerakan Literasi Sekolah, yaitu gelisah. Kemudian kreatif. Saat peserta didik mampu menciptakan sebuah karya yang berguna bagi literasi sekolah. Dan bernalar kritis. Nih, di saat peserta didik mampu membuat laporan hasil pembacaan kritis dari setiap objek bacaan yang mereka pilih. Nah,
Jadi kesimpulannya di sini, program Gelisah ini terkait dengan profil pelajar Pancasila melalui pengembangan karakter, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Siswa diajak untuk mengembangkan ide-ide baru, mengapresiasikan diri mereka melalui tulisan yang sejalan dengan nilai-nilai gotong royong dan kebinekaan global. Kemudian ada tantangan dan solusinya. Nah, di sini tantangannya kurangnya minat siswa dalam menulis, keterbatasan waktu untuk pelaksanaan, serta perlunya dukungan dari guru dan wali kelas agar program berjalan dengan lancar. Kemudian solusinya memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa yang berpartisipasi, menyediakan sumber daya yang cukup seperti buku bacaan, jurnal literasi, melibatkan seluruh komunitas sekolah termasuk guru dan juga orang tua untuk mendukung dan mempromosikan pentingnya literasi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada Bu Rizkiana. Baik, terima kasih Bu Nopi atas paparannya. Kami persilakan kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan umpan balik, masukan atau pertanyaan. Kami persilakan kepada teman-teman. Bisa raise hand untuk memberikan umpan baliknya. Ayo Bu Rosita. Gimana Pak Irwansyah? Udah sampai Abia nih. Ayo kelompok 1, kelompok 3, Bu Yanti, Bu Anjar. Yang nampak saya sebut nih. Bu Rosita. Ya udah duluan mewek kali ya Ibu Rizky. Duluan sedih-sedih tadi, jadi nggak apa lagi nih. Iya Bu Aziza, saya tadi bacanya juga nggak fokus lagi. Hari terakhir sedih ya. Mungkin sudah jelas paparan dari kelompok 2. Sampai nggak ada yang bertanya, nggak ada yang ngasih umpan balik, atau gimana teman-teman? Pak Yos mana? Pak Aris. Coba diinikan slide-nya mungkin Bu Nopi. Iya, ditampilkan kembali slide-nya. Di diagram iya itu mungkin Bu, supaya teman-teman itu tertampil ya. Oke. Jadi diagram Sebenarnya ini sangat bagus ya programnya. Teman-teman ini bisa memberi, mungkin bukan pertanyaan, mungkin lebih kepada apa ya, memberikan mungkin lahir ide supaya gagasan ini nanti makin mantap ya. Silakan. Kasih ide atau masukan gitu teman-teman kepada gelisah tadi ya Bu Nopi. Program gelisah kami. Ya. Gerakan literasi sekolah. Ini sama kayak penutup ruang kolaborasi. Ya, judulnya gelisah kami. Iya. Hati-hati sudah ini porak-poranda ya. Ya, karena hati sudah, ya gelisah hati sudah porak-poranda nih. Karena hari terakhir gelisah ya, nggak bisa jumpa lagi seperti ini. Rukolnya ya Pak Irwansyah. Jadi teman-teman ditunggu ininya masukannya.
Mungkin teman-teman nggak ada yang memberi masukan, mungkin bisa penguatan Ibu dari Ibu sedikit. Semangat kelompok lain. Ya, harus ada lah. Dari kawan-kawan dulu ya, silakan kawan-kawan. Oh ya, baik Bu Yanti, luar biasa, Masya Allah. Silakan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nggak tahu apa mau ditanya lagi. Tapi dicoba ya di diagram Y ini sebenarnya udah bagus. Kita lihat aja programnya gelisah. Jadi terasa gelisah karena di detik-detik terakhir mau habis ya. Bukan gelisah karena program kelompok 2 yang buat. Di diagram Y ini suara kalau menurut saya mereka diberi menyuarakan ide dan tema yang mereka minati untuk ditulis dalam buku. Berarti ini mereka langsung menulis dalam buku ya. Langsung inspirasi mereka menulis, mencari tema-tema yang mereka sukai lalu ditulis dalam buku. Untuk pilihan mereka memiliki kebebasan dalam memilih bentuk bacaan dan cara penyampaian pesan dalam karya mereka. Yang dipilihan mungkin sedikit penyampaian pesan di sini kan kadang-kadang kalau di bahasa pesan kan ada yang tersirat, ada tersurat. Apa mungkin bisa dipilah tersurat, tersirat atau memang langsung pesan apa? Sehingga kami kalau kita nggak tahu mungkin pesan amanat yang disampaikan di dalam cerita tersebut. Atau dirincikan juga boleh kelompok 2, maksudnya penyampaian pesan itu atau amanat apa ya, atau pesannya misalnya dibagi tersirat, tersurat. Jadi nanti yang anak-anak mungkin terlihat bagaimana pesan yang ingin disampaikan di dalam mereka dalam bacaan buku yang mereka pilih itu. Itu saja. Untuk kalau kepemilikan mungkin siswa merasa memang ini program mereka karena mereka memilih sendiri, kita memberi kebebasan pada mereka tanpa kita atur, kita hanya membimbing mereka, menuntut mereka apa yang mereka inginkan. Apalagi dalam program ini, program murid ya, kita berpihak pada murid. Jadi tahapan setiap ini ada penulisan, editing, dan penerbitannya ini saya rasa sudah bagus sehingga anak-anak nanti bagian-bagian apa saja mereka inginkan itu baik dari penulisan, dari mulai edit sampai penerbitan mereka langsung terjun sendiri. Cuma tadi di ini ya penyampaian pesan saja apa harus dirincikan saja atau memang begitu Ibu Rizkiana. Kalau yang lain saya rasa udah oke, cuma judulnya gelisah yang kalau nggak tahu terasa gimana gitu. Terima kasih. Ya, baik Bu Yanti, terima kasih banyak atas masukannya, sarannya. Itu tadi gelisah, ada singkatannya ya Bu Aziza. Mungkin bisa menanggapi sedikit Bu Aziza dari apa tadi pilihan. Bagaimana tentang pesannya, apa dipisahkan atau dibuat rincian lagi, begitu Bu Aziza. Baik, terima kasih Ibu Rizkiana, luar biasa ya, karena Ibu Yanti selaku guru bahasa Indonesia lebih mendetil ya, sebab memang ada pesan yang tersirat dan tersurat. Jadi dalam hal ini nih Bu Yanti ya, tujuan kami mengelola dengan program gelisah ini insya Allah ya, selesai CGP ini kami akan berupaya menerapkan kegiatan yang luar biasa ya, sejalan dengan GLN, Gerakan Literasi Nasional. Jadi kalau menurut para Ibu tentang pesan ada tersirat dan tersurat, ini sepertinya bukan berbentuk cerpen atau bagaimana ya Bu, cuma tinggal lagi kegiatannya. Jadi di sini diharapkan dalam pilihan siswa itu memiliki kebebasan Bu. Kebebasan dalam memilih bentuk bacaan dan cara penyampaian pesan mereka itu dalam mengelola program yang kami tawarkan. Jadi dalam arti kata kebebasan dalam memilih ini dalam bentuk bacaan, terus mereka buat dalam satu jurnal nih Bu. Dalam minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu keempat, hasil dari jurnal-jurnal yang telah mereka buat itulah akan kita gabungkan menjadi satu buku. Jadi kalau dibahas masalah dengan pesan, sepertinya kami yang real-real aja Bu.
Tujuan adalah siswa dapat memahami apa yang mereka pilih dan apa yang mereka suarakan. Selanjutnya kepemilikan mereka itu bertanggung jawab atas program-program yang kita atau mereka tawarkan untuk sekolah. Mungkin demikian Ibu Yanti. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya Bu Azizah. Ya, terima kasih Bu Azizah. Mungkin tadi maksud Bu Yanti pesan dari cerita yang sudah dibuat oleh siswa, begitu Bu Yanti ya? Iya. Ya, masalahnya Ibu Rizkiana kan belum kita buat nih, masih perencanaan. Prosesnya kita akan berusaha berupaya ya. Mungkin ini masukan juga di samping kita nanti mengelola di saat pembuatan jurnal itu sebagai bahan referensi kita untuk ke depannya. Demikian Ibu Rizkiana. Betul sekali Bu Azizah. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada ini masukan atau umpan baliknya? Gimana Ibu? Baik kalau tidak ada silakan. Saya komentari dulu ya sebelum ditutup ya Bu ya. Baik. Kawan-kawan, saya tidak buka kamera dulu ya karena saya buka pun tidak tampil kameranya. Tidak tampil ya. Baik. Saya sepakat sama Bu Yanti ya. Dan saya di sini juga mengingatkan teman-teman kayak tadi di sebelah itu ada akronimnya terasing. Literasi keliling jadi terasing ya. Kemudian di sini ada gelisah ya. Jadi kalau bisa untuk menyusun akronim itu, akronim singkatan program, memang sebenarnya tidak wajib, tapi memang betul menarik gitu ya. Saya dengan lebih bagus ke kata-kata yang positif ya. Seperti misalnya polisi, pojok literasi. Kita singkat polisi kami, pojok literasi kami. Mengapa ada kata kami di sana? Ya, untuk ada dua sisi bahwa polisi itu kalau orang sekilas baca polisi kami. Nah, jadi ada semacam kemitraan dengan si polisi misalnya, tidak menganggap polisi itu menakutkan di sisi anak-anak. Pada saat kita letakkan di pojok literasi, kita menunjukkannya memang ada berarti polisi itu pojok literasi ya, polisi seperti itu. Kemudian gelisah sebenarnya bisa dibuat gelis saja mungkin ya, karena gelis itu dalam bahasa Sunda itu cantik gitu ya. Ataupun gaca tuh bahasa Aceh ini ya, sebuah daun seribu manfaat, betul nggak? Iya. Inai Bu. Daun inai. Daun gaca, betul kan? Iya. Karena gaca itu maksud kita gerakan membaca bisa, ya, gemar membaca bisa, ya, G-nya untuk pertama, A-nya itu untuk marga. Nah, jadi sedapat mungkin sebenarnya literasi itu kan tidak selalu harus kita tulis literasi ya. Bisa membaca ya, membaca itu ada dua model ya. Nah, jadi apa kita pakai mungkin ya seperti itu yang kontekstual dengan bahasa daerah ya. Kayak saya ya, saya bilang apa ya, butik, lupa saya ya, maksudnya apa, gagal TIK berubah identitas menjadi, pokoknya punya butuh TIK, butik cantik itu cinta TIK, nah seperti itu, candu atau cinta, nah seperti itu ya, pada saat saya ingin mengakronim gitu. Jadi sedapat mungkin ya, tapi nggak ada sih patokannya harus, cuman maksudnya membangun konotasi, guru bahasa Indonesia ini lebih paham yang positif ya, makna konotasi yang positif. Nah, mungkin seperti itu aja Bu Reskiana. Kalau programnya sih sudah bagus menurut saya ya, menyuarakan ide ya, apa nih yang mereka
ini berarti lebih kepada di dalam kelas ya Bu ya. Ibu integrasinya intrakurikuler ini Bu ya. Ibu Iya. Ibu dan kawan-kawan Iya. ini ekstra apa? Intra ya? Tadi ya? Tadi Bu. Kurikuler. Iya, Bu. Sebenarnya ini bisa dua-dua ya. Saya ingin teman-teman jangan hanya selalu mindsetnya program itu adalah kokurikuler atau ekstra, intra juga bisa. Ya program kita di kelas. Nah, ini bisa sebenarnya saat anak-anak diberikan suara untuk apa yang ingin mereka apa yang dapat mereka jadikan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajarnya, oke aja ya. Jadi jangan selalu juga maksudnya tetap ingat tugas kita sebagai seorang guru sebenarnya mendengarkan suara mereka itu di dalam pembelajarannya juga, karena tujuannya kan biar anak itu memiliki pembelajarannya sendiri kan, supaya dia menjadi mencintai pembelajarannya. Nah, oke. Yang lain-lainnya udah bagus, saya rasa nggak ada masalah lagi ya. Dan teman-teman ini membuka persepsi kita ya, bahwasannya yang harus selalu wah-wah aja sebenarnya. Yang hal-hal kecil juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, misal kalau mau adopsi boleh, saya punya turi saban. Pak Bu Intan, 1 hari 1 kebaikan ya. Jadi anak-anak itu simpel banget ya. Dia punya buku 1 di kelas, jurnal ya. Supaya dia ingat, Bu Intan dulu aku di SMP 10 365 hari kali lebih kurang ya 3 tahun. Ya ampun 1000 kebaikan aku telah lakukan ya. Karena apa? Kami diajak. Oh itu ekstrinsik Bu Intan, tidak. Itu dapat menjadi intrinsik. Kenapa kita paksa segimanapun ya kalau nggak ada. Nah ternyata 1 hari 1 kebaikan, kalau setahun udah 365 kebaikan, benar nggak? Nah, jadi dia berefleksi di akhir pembelajaran di program Turi Saban. 1 hari 1 kebaikan. Walaupun hanya meminjamkan pensil kepada teman itu kebaikan, betul kan? Dan dia berefleksi, ya hari ini kayaknya aku belum lah. Bukan untuk Bu Intan, bukan untuk sekolah, tetapi untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin itu ya. Jadi cari akronim yang kira-kira baik artinya, yang tetap menyuarakan ide kita. Tapi berarti nggak boleh Bu Intan sedapat mungkin teman-teman ya. Tapi ya karena kan udah dikawal ya, tanda petik itu kan berarti ada muatan di sana yang harus kita analisis lebih jauh lagi. Nah, seperti itu ya. Tidak hanya membaca makna denotasi, tapi di sana ada konotasinya. Seperti itu ya. Maaf, tidak hanya beranggapan konotasi yang kurang baik, tetapi di sana ada makna denotasi yang sebenarnya adalah bagaimana itu merupakan akronim untuk gerakan literasi sekolah. Oke, itu aja, silakan teman-teman ditutup. Baik Ibu, terima kasih atas masukan dan pencerahannya. Mungkin hanya ini paparan dari kelompok kami, kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reskiana, saya memberikan pantun nih untuk terakhir, boleh ya? Oh, banyak ya, boleh. Banyak boleh. Ayo Bu Azizah, pantunnya dikeluarkan. Baik. Untuk penutup rukol kita hari ini ya, kelompok 2 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling indah kayu Jepara bila diukir. Cakep. Ditata indah di dalam ruangan. Kebersamaan dengan Ibu Intan kini berakhir. Sepanjang masa menjadi kenangan. Di ruangan kolaborasi bertemu Ibu Intan Nilma Sari. Beliau bijaksana dan baik hati. Akhir kata 10 tangan kami beri.
mohon maaf, menerima dengan senang hati. Mungkin itu aja Bu ya kami berikan ke Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Azizah. Ya. Itu merupakan apresiasi luar biasa bagi saya Bu. Ya. Nggak minta dianggap untuk apapun, minta dianggap untuk menjadi sahabat itu udah luar biasa. Ya. Bagi saya ya sama ya. Saya nggak pernah melepaskan grup ya. Kita bisa tetap berkolaborasi ya teman-teman ya. Di Malaya itu saya harap jangan keluar lah. Walaupun kita mungkin dalam 6 bulan kita cuma sekali karena kesibukan masing-masing. Tapi jangan terputus tali silaturahmi kita ya. Bu aja. Kasih Bu. Itu sangat memotivasi saya, sangat menginspirasi saya dan jangan menjadi visi saya Bu seperti yang Ibu Azizah dan teman-teman harap. Saya seperti itu. Terima kasih Bu Adi. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah Bu. Oh ya maaf, kelompok 3 berarti silakan ke kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Intan yang sudah memberikan waktu untuk kami. Baiklah kawan-kawan, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari yang sudah kami buat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu yang akan membacakan presentasi hari ini Bu Titi. Kepada Bu Titi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan membacakan hasil kolaborasi kami yaitu dari kelompok 3 ya. Ruang kolaborasi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid. Dari sampah menjadi berlian. Nah, berlian di sini itu artinya singkatannya bersih lingkunganku asri dan nyaman. Lanjut Pak Yos. Nah, tujuan pembelajaran khusus ya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara pilihan kepemilikan murid. Kedua, CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Nah, jenis program yang dipilih adalah intrakurikuler. Jenjang kelas target yaitu jenjang SMP untuk semua kelas. Lanjut Pak Yos. Nah, ini adalah ringkasan programnya. Program ini bertujuan mendidik siswa mengenai pengelolaan sampah dan kreativitas. Siswa belajar memilah sampah sesuai jenisnya dengan keranjang yang disediakan di depan kelas. Mengenalkan praktek daur ulang. Pada jam pelajaran P5, siswa diberi tugas membuat karya seni dengan menggunakan sampah yang telah mereka pisahkan. Program ini merancang kreativitas siswa, memberikan pemahaman konkret tentang transformasi sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, sambil membangun kesadaran lingkungan yang lebih baik di antara siswa. Nah, alasan memilih program ini, yang pertama membentuk generasi peduli lingkungan, kedua pengembangan kreativitas dan inovasi, ketiga nilai tanggung jawab dan kepedulian.
Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Yang pertama, melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses mencapai tujuan akademik maupun tujuan non-akademik. Yang kedua, lingkungan yang berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri dan menumbuhkan sikap tanggung jawab untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Yang ketiga, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dengan menindaklanjuti tujuan, harapan, dan manfaat, dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Nah, ini adalah diagram Y-nya, yaitu untuk suara, memberikan kepada murid untuk menyampaikan ide akan membuat karya apa dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekolah. Untuk pilihannya itu, memberikan kesempatan murid memilih bekerja secara kelompok maupun sendiri. Kemudian memberi kesempatan murid memilih jenis bahan yang akan digunakan. Nah, untuk kepemilikannya, merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid, meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan dari batas akhir pengumpulan. Nah, ini adalah dampak positif programnya. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya daur ulang dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, pengembangan kreativitas dan inovasi siswa melalui program karya seni. Ketiga, membantu menciptakan kesadaran lingkungan di antara siswa dan masyarakat sekitar sekolah. Yang keempat, program ini merangsang perubahan perilaku positif. Dan yang kelima, program daur ulang dan karya seni ini juga berkontribusi pada pengurangan sampah. Nah, ini adalah keterkaitannya dengan P5. Kegiatan ini juga sesuai dengan program P5 dalam tema berlian. Nah, bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan memberikan pembelajaran pada anak-anak agar bisa memanfaatkan plastik yang tidak berharga menjadi barang guna dan berharga. Memberi ruang dan waktu kepada siswa untuk membangun kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila. Mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk saling bekerja sama dengan pendidik dari mata pelajaran lain agar memperkaya hasil pembelajaran. Nah, ini adalah kutipan. Menanamkan cinta pada lingkungan sejak dini pada peserta didik itu adalah kunci untuk merawat bumi kita. Dari pemahaman itulah lahir kreativitas dan inovasi yang membawa harapan akan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan agar kita selalu memilih berlian. Nah, sampai di sini saya kembalikan kepada Ibu Miski. Terima kasih Bu Titi. Baik kawan-kawan, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekarang mungkin dari kelompok lain, dari kelompok 1 dan 2, ada yang ingin memberikan tanggapan atau kadang ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik Bu Azizah, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan dari kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan di sini, ini maksudnya program yang luar biasa ya Bu. Sampah menjadi berlian ya Bu? Mana Bu? Sampah menjadi berlian. Baik, pertanyaan yang pertama. Coba Ibu slide yang di dampak positif Bu. Slide keberapa tadi ya? Ya, baik. Dampak positif program ini terlihat jelas ya Bu dari berapa ini? Ada 5 dampak positif. Dari pertanyaan yang ingin saya tawarkan yaitu bagaimana Bu langkah-langkah yang harus diambil dalam merancang program ini agar sesuai atau dapat dilaksanakan oleh siswa Bu. Terima kasih Bu.
Baik Bu Azizah, terima kasih. Baik kawan-kawan dari kelompok 3, mungkin bisa memberi tanggapan. Pak Aris, dipersilakan. Mana Pak Aris? Bu Titi, Pak Aris apa masih di Zoom atau udah keluar mungkin nggak? Ada. Keluar, Pak Aris. Ya, Pak Aris keluar dari ini. Baik, dari yang lain mungkin ada yang bisa memberi. Oh, udah. Pak Aris sudah masuk kembali. Ya, silakan ditanyakan teman-teman. Pak Aris. Ya Bu, izin Bu, tadi ada yang nelpon sehingga jaringannya hilang. Ya, tadi ada pertanyaan dari Bu Azizah, Pak Aris. Bisa diulang Bu Azizah? Ya mungkin bisa diulang Ibu Azizah pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jaringan hari ini aman ya Pak Aris. Yang terlihat di slide tentang dampak positif program ini ada 5 dampak yang sudah ditulis. Di pertanyaan di saya nih mungkin ada 2 ini ya Pak ya. Tadi 1 ini sekarang saya tambah lagi. Dari program yang sudah dirancang atau ingin kita terapkan di sekolah, bagaimana nih Pak atau Ibu langkah-langkah yang harus diambil dalam merancang kegiatan ini agar terlaksana. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab dan inisiatif murid dalam program yang sudah Ibu tawarkan ini? Terima kasih. Ya, Pak Aris bisa langsung memberikan tanggapan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja kita tanggapi dulu sebelum ada pertanyaan yang selanjutnya. Jadi di sini Bu, langkah yang pertama kami akan mengadakan mungkin sesi diskusi dengan siswa untuk menentukan apa yang ingin digagas. Karena ini kan masih rancangan. Nah, kami akan mengenalkan rancangan ini kepada siswa sehingga nanti siswa bisa memilih apa yang ingin dibuat dari berlian ini supaya terciptanya berlian di sekolah kami. Mungkin langkahnya seperti itu Ibu. Karena kan ini kan baru rancangan. Kita akan mengenalkan dulu kepada siswa bahwa program ini akan kita kenalkan, akan kita jalankan kepada siswa di sekolah kita. Sehingga nanti siswa kan punya ide, punya kreativitas, dia punya pemikirannya sendiri, sehingga dia nanti bisa memilih dari sampah ini akan kita jadikan berlian seperti yang disebutkan tadi, Bu. Mungkin demikian Ibu Azizah. Bagaimana Bu Azizah? Iya, boleh Bapak. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Pak. Ya Bu, silakan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab dan inisiatif murid dalam program berlian ini Bapak? Terima kasih. Ya, baik Ibu. Jadi cara menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada siswa tentang berlian ini, tentunya kita harus membuat siswa itu menyukai dulu, Bu. Menyukai akan program yang akan kita gagas ini. Jadi dengan demikian, ketika siswa menyukai program, dia memilih sendiri bagaimana kegiatannya. Nah, dengan demikian siswa pasti akan merasa bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukannya. Intinya kita harus membuat siswa itu menyukai program yang akan dipilihnya, Ibu. Sehingga tanggung jawab itu akan terasa bahwa oh ini program saya harus menjalankannya. Mungkin demikian Ibu dari saya. Mungkin boleh ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan. Oh Pak Aris ada sedikit nih masukan. Nah boleh. Ya, atau dari Pak Yos atau Ibu Misri ingin menambahkan boleh juga. Ya. Supaya program ini mantap istilahnya. Ya. Dengan Bu Azizah dulu, bagaimana Bu Azizah? Mungkin Ibu Azizah ada tanggapan lagi, boleh juga Bu Azizah.
Kawan-kawan yang lain kalau memang ada yang ingin menanggapi boleh dari kelompok 3, baik Bu Titi maupun Pak Yos. Bu Azizah bagaimana bisa menerima, sudah puaskah dengan jawaban Pak Aris? Ibu Misri dan Pak Aris dan rekan-rekan yang lain, terkaitan dengan profil pelajar Pancasilanya sepertinya tidak terlihat ya Pak, Ibu. Ada tadi sedikit, Pak Yos, coba di slide yang apa tuh, Pak Yos, ada tadi? Slide. Slide selanjutnya. Betul. Nah, ini dia di sini kaitannya. Oh ya ya Pak, Memperkuat berarti karakter. Ya, berarti Ya. nggak dijabarkan Pak ya, hanya Iya. tertulis keterkaitannya aja dengan P5 ya. Ya, Baik, benar Pak. Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Azizah. Baik, kawan-kawan yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu dari kelompok lain? Kami juga memerlukan masukan juga boleh dari yang sudah kami buat. Baik Bu Azizah, ada yang kami persilakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau memberi tanggapan. Ya, maksudnya ini supaya terjadi kolaborasi ya. Iya, Bu. Kawan rekan belum ada, kita tanya lagi lah supaya terjadi dialog ya. Dialog yang aktif. Menurut kelompok 3 ini ada nggak tantangan serta solusinya seperti apa seandainya ada tantangan dalam program ini, baik tantangan seperti apa ya Bu ya, mungkin di sarana prasarana ataupun daya dukung yang lain, serta solusinya seperti apa ini Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, dari kawan-kawan yang lain, ada yang ingin ditanggapi dari pertanyaan Bu Azizah, tantangan dalam program yang sudah kita buat ini menurut Bu Azizah ada tantangan? Ya, kalau baik, memang ada, Ibu. bagaimana Terima mengatasinya? kasih. Tantangannya pasti ada Bu Azizah ya, mengingat ini kan mengajak siswa untuk istilahnya apa namanya ya, kita mengendalikan sampah yang ada di sekolah. Tantangannya mungkin lebih kepada siswa yang tidak semua siswa mungkin mau memungut sampah. Ada sebagian yang mau. Nah, disinilah tantangan kita, bagaimana cara kita menyadarkan atau memberi motivasi kepada siswa supaya program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan demikian akan terciptalah lingkungan yang berlian tadi. Nah, dengan demikian siswa akan merasa termotivasi dengan apa yang akan dikerjakannya. Intinya kita memberikan motivasi Bu Azizah kepada siswa dari yang misalnya tadi dia kurang mau memungut sampah, tidak mau memungut sampah. Nah, dengan kita ajak untuk membuat suatu program, mungkin hari demi hari mungkin bisa kita gagas lagi. Salah satu caranya 1 hari 1 sampah saja anak ambil lah. 1 hari 1, 1 hari 1. Nah, bayangkan ada sebulan dah berapa sampah yang dikutip oleh anak-anak. Kemudian kita juga bisa melihat satu anak satu, ada berapa misalnya 100 siswa, ada 100 sampah sehari. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu langkah yang bisa kita ambil untuk mengajak siswa kita untuk mau memungut sampah. Mungkin demikian Ibu Azizah. Bagaimana Bu Azizah? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Azizah. Baik Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin menambahkan lagi, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Baik Bu Nopi, Ya, Bu kami Nopi, silakan persilakan. Bu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di sini tadi program ini termasuk ke intra ya, Bu. Intrakurikuler. Ya, intrakurikuler. Jadi gini Pak, mungkin apa ada dalam program ini, maksudnya jadwalnya, jadwal kegiatannya, atau memang masuk ke dalam mata pelajarannya gitu? Jadwal kegiatan untuk program ini. Jadwal. Ya. Ya baik Ibu, ini kan baru akan kita program Ibu istilahnya kan, misalnya baru kita rancangan. Nanti setelah rancangan ini kita sampaikan, mungkin ke depan akan ada jadwal atau program khusus yang akan kita lakukan Ibu. Nah, mungkin demikian Ibu. Mungkin nanti bisa kita masukkan, oh jadwal ini misalnya seperti yang saya bilang tadi, ini anak-anak satu hari mau sampah gitu. Pokoknya intinya jadwal pastinya ada. Program ini kan baru kita buat dan akan kita jalankan di sekolah, khususnya di Tenong. Mungkin bisa juga nanti di sekolah yang lain juga mengikuti seperti kelompok Ibu tadi kan apa namanya tuh, gelisah ya. Ya itu kan bagus Ya. sekali. Bisa juga kami ambil nanti di sini kita, oh anak-anak kita buat juga gelisah. Nah, mungkin demikian Bu Nopi. Ya baik Pak Aris, terima kasih. Terima kasih Bu Nopi. Baik Bu Azizah. Ya Bu Azizah silakan Bu. Silakan. Baik, seiring dengan pertanyaan Inovi itu luar biasa ya. Menerapkan atau menulis ataupun perencanaan, ini kan baru perencanaan. Seandainya perencanaan itu langsung dengan jadwal atau kegiatannya sampai selesai, itu sepertinya lebih sempurna rekan-rekan. Jadi dia terorganisasi, ada rencana, ada jadwal, ada tantangan, pokoknya satu kesatuan itu menjadi satu program yang seutuhnya. Walaupun nanti kegiatan ini nanti akan dibuat, tapi selayaknya jadwalnya itu memang harus kita cantumkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, boleh Bu Azizah, nanti bisa diperbaiki ya, lagi. Bagus. Ya, memang ditambah betul lagi Pak yang Azizah sampaikan. Istilahnya kan satu paket maksud Bu Azizah kan, sepaket. Cuman kami di sini tidak menjabarkan jadwal atau pelaksanaan secara rinci Bu Azizah, karena memang ini hanya program yang kami pilih. Yang Bu Azizah sampaikan benar. Ya. Terima kasih Bu Azizah. Baik, Pak Haris, maaf. Maksudnya gini, ini kan termasuk proposal nih yang akan kita ajukan ke kepala sekolah dan rekan-rekan. Selayaknya memang harus sempurna, Bapak. Jadi kalau bisa nih supaya lebih sempurna, mungkin nanti akan dijabarkan oleh Ibu Fasil, Ibu Intan, apa yang harus ditambahkan. Tapi ini ya, setahu kita nih, dalam program harus ada itu perencanaan dan proposal kerja kita, program ke depan kita seperti apa yang akan kita berikan kepada kepala sekolah sampai dengan data-data ataupun tentang keuangannya, pengeluaran ataupun pemasukan dari kegiatan kita ini. Sepertinya lebih sempurna ya Bapak Ibu kalau kita tentukan terus jadwalnya. Terima kasih. Iya, Ibu Azizah, maksudnya kan gini, ini kan kami tadi tidak sempat menampilkan program di sini. Insya Allah nanti ketika kita akan menyampaikan kepada misalnya kepala sekolah, kita akan lengkapi semua itu Bu, gitu maksud saya tadi. Maksudnya bukan ini hanya sekedar yang kita tampilkan, maksudnya yang Ibu Azizah sampaikan itu udah kami terima. Oh ya, berarti masukan dari teman-teman itu harus menyampaikan semuanya. Nah, begitu. Maksudnya nanti akan kami tampilkan. Nah, gitu maksudnya Bu Azizah. Ya, nanti bisa ditambah lagi. Ya, lebih rinci lagi. Nah, gitu. Ya. Iya, itu maksud saya Pak Aris dan Ibu Misri. Ditambah lagi slide-nya ya supaya seperti Oke, lanjut. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Azizah masukannya. Baik, kawan-kawan yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan atau memberi pernyataan, masukan supaya
hasil diskusi kami ini lebih mantap lagi. Apakah sudah selesai teman-teman? Tidak ada lagi yang ingin ditanya untuk kelas yang kedua? Tidak ada lagi, Bu. Oke, baik. Silakan ditutup, Bu Misri. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Tapi di sini kami coba dulu saya tanya sama kawan-kawan lain. Ada yang sudah menyiapkan pantun satu untuk sesi terakhir kita ini? Kalau saya pribadi terus terang tidak ada. Ada? Pak Yos, gimana Pak Yos? Ada pantun satu Pak Yos? Baik, jangan burung perkutut aja ya. Ya. Baik, kawan-kawan, sepertinya dari kelompok kami tidak ada yang menyiapkan pantun, tapi di sini kami juga merasa sedih karena ini merupakan rukun terakhir kita. Ya, di akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya lupa, slide sudah ditutup ya. Tadi programnya udah baik juga, sangat baik banget ya. Dimana memang teman-teman berusaha. Intinya pada setiap program sebenarnya ya. Kalaupun tidak dari peserta muka anak didik kita, minimal kita melibatkan mereka ya. Program dari kita mungkin pilihannya kita dengarkan mereka ya. Sehingga mereka ini merasa program itu memang menjadi milik mereka, alias kepemilikan. Terus memang kita ini kan di awal dibilang jangan takut untuk berandai-andai gitu ya, karena ini kan masih gagasan, syukur-syukur gagasan ini, nah dan ini sangat mungkin kita lakukan ini, jadi ini bagus sih. Nah, saran Bu Azizah tadi ya, untuk maksudnya memfiksasi mungkin setelah ini ya teman-teman ya, kita melihat ini sudah baik ya, dan juga mendapat dukungan dari kita semua ya. Nanti pada saat kita menjumpai kepala sekolah atau kita meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwasanya ini mungkin kita sudah lebih detail dengan kapan ini akan dilaksanakan, dari mana apanya ya, apa yang diperlukan, dari bagaimana teknis melakukannya, ya seperti itu ya. Tapi ini intinya sudah baik. Kemudian diminta kelas target ya sah-sah saja. Kalau memang program itu tidak harus di kelas 7, 8, atau 9, tetapi memang di semua jenjang. Mungkin kalau ini mungkin lebih kepada jenjang SMP. Sebenarnya boleh aja. Maksudnya gini, dikenakan sebagai contoh ini. Program sadar kebersihan diri. Nah, misalnya gitu ya. Kan beda implementasinya di anak TK dengan anak SD dengan anak SMP, betul. Karenanya itulah diperlukan jenjang kelas atau target ya. Nah, dalam arti ini ya udah, kalau SMP juga nggak masalah, berarti otomatis kelas 7, 8, dan 9 ada di sana. Ya, seperti itu ya kawan-kawan ya. Baik, ya. Silakan ke kelompok 3. Kelompok terakhir ya? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 berarti, Bu. Maaf, kelompok 1. Ya, silakan. Baik, Bu Rosita. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan kelompok yang terakhir ini yang akan mengakhiri rukun kita yang pastinya akan kita rindukan dengan acara
acara seperti ini, tatap muka, ya kan? Yang kita mungkin tidak akan berjumpa lagi dengan Ibu Intan, tapi saya harap nanti akan berjumpa tatap muka langsung ya Bu. Nah, karena saya yang bertindak sebagai moderator untuk sesi diskusi ini, kawan saya yang akan mempresentasikan yaitu Ibu Sri. Kepada Ibu Sri, kami persilahkan. Ibu Rosi bisa tampilkan slide-nya? Oh, belum tampil ya? Belum, bisa. Kalau nggak bisa saya tampilkan. Tapi udah tadi nggak mau nih? Belum, Bu. Tidak masuk? Oke, Bu. Udah? Udah. Ya, baik. Silakan Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Ruang kolaborasi modul 3.3. Pengelolaan program positif yang berdampak pada murid. Bisa lanjut terus, Bu. Tujuan pembelajaran khusus berdasarkan pemahaman terhadap konsep kepemimpinan murid, calon guru penggerak akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid. Calon guru penggerak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Program Klub Jurnalisme Investigasi Mini, jenis programnya co-kurikuler, jenjang kelas yang menjadi target seluruh siswa. Karakteristik lingkungan yang ditumbuhkan. Klub Jurnalisme Investigasi Mini akan menumbuhkan lingkungan yang inklusif. Siswa didorong untuk selalu bertanya, mencari tahu, dan tidak mudah percaya dengan informasi yang ada. Kritis, siswa dilatih untuk menganalisis informasi secara mendalam, membedakan fakta dan opini, serta menemukan bukti yang mendukung argumen. Kreatif, siswa diajak untuk berpikir out of the box dalam mencari informasi dan menyajikan hasil investigasi. Karakteristik lingkungan yang ditumbuhkan, bertanggung jawab, siswa belajar untuk bertanggung jawab atas informasi yang mereka sebarkan dan dampaknya terhadap orang lain. Kolaboratif, siswa bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas investigasi. Judul, deskripsi singkat, ringkasan umum, dan tujuan. Judul, Mata Elang Muda, Klub Jurnalisme Investigasi MIDI. Deskripsi singkat, program ini mengajak siswa untuk menjadi jurnalis mini yang kritis dan kreatif dalam mengungkapkan fakta di sekitar mereka. Ringkasan umum, melalui kegiatan investigasi sederhana, siswa dilatih untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyajikan hasil temuan mereka secara menarik. Bagaimana? Pemilihan topik. Siswa diajak memilih topik yang relevan dan menarik bagi mereka. Pengumpulan data. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data. Siswa mengorganisir dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penyajian hasil. Siswa menyajikan hasil investigasi dalam bentuk video atau presentasi. Evaluasi, siswa
siswa dan pembina melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil investigasi. Mengapa? Relevansi. Program ini relevan dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dengan mudah. Pengembangan diri. Program ini membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan yang berguna untuk kehidupan mereka. Kontribusi sosial, siswa dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dengan menyuarakan isu-isu penting. Diagram Y-nya, suara atau voice. Kegiatan jurnalis berasal dari aspirasi murid karena adanya keinginan murid dari mereka untuk meningkatkan kemampuan menulis. Kepemilikan, kegiatan jurnalis sekolah murid dapat memilih investigasi dengan tema yang mereka inginkan. Di pemilihan atau choice, sesuai dengan pilihan murid, mereka memilih tempat investigasi yang dirasa nyaman dan sesuai dengan yang mereka sukai. Kesimpulannya, program Klub Jurnalisme Investigasi Mini merupakan wadah yang tepat bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab. Melalui program ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Anjar. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab atau saran dari teman-teman. Kami persilahkan. Ya, silakan Ibu Azizah. Baik, rekan-rekan luar biasa ya. Ini sepertinya program yang mencari data dan fakta ini ya Bu ya. Tapi walaupun demikian saya ingin pemaparannya dasar apa atau dasar utama seperti apa makanya ibu-ibu dari kelompok 1 ini mengangkat program ini untuk dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Baik Ibu. Ya silakan teman-teman. Ibu Azizah menanyakan dasar utama dalam kita mengangkat program yang berpihak pada murid ini. Silakan teman-teman yang ingin menjawab. Ya, silakan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami kekurangannya mungkin tidak menulis dasar kenapa kami angkat judul ini. Dasar kami mengangkat ini mungkin kami ingin menumbuhkan kemampuan siswa di dalam menulis dalam hal ini jurnal. Mereka mencari jurnal investigasi, mencari data, opini yang mereka sukai, data-data sesuai keinginan mereka. Nanti hubungannya mungkin ke mata pelajaran bahasa bisa, PPKN bisa. Azizah. Ya, bagaimana Bu Azizah? Atau ada tanggapan dari kawan lain? Sedikit Bu Anjar, saya mau menambahkan nih. Ya, silakan Bu Rosita. Di sini kan kita membuat program klub jurnalisme investigasi kan. Biasa anak-anak itu paling suka dia dengan jurnalis itu kan. Jadi ini satu wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka atau untuk memfoto atau membuat satu hal yang yang mereka nanti setelah difoto dibuat satu tempat atau ditempel begitu, mereka kan paling suka tuh anak-anak. Apalagi kalau bekerja di lapangan begitu kan. Mungkin dari situlah kita lihat anak-anak ini kan ada yang kreatif begitu ya. Jadi dengan ini akan ada tempat
untuk anak-anak itu mengeluarkan ide-idenya atau sesuatu yang mungkin dia pikirkan ini saya mau buat begini, ada tempat untuk menampung apa yang ada di pikiran anak-anak ni. Mungkin itu dari saya, Bu Anjar. Baik, terima kasih Bu Rosita. Bagaimana Ibu Aziza? Apakah ada yang mungkin menggantung masih? Ibu keluar masih ada yang tergantung nih, Bu. Iya. Baik. Supaya dia terletak kita selesaikan ini ya Ibu Anjar. Baik, menurut ibu-ibu dari kelompok 1 bahwa siswa senang dengan klub jurnalisme investigasi ini karena mereka itu akan mencari data dan fakta. Jadi pertanyaan lagi di saya nih, apa saja indikator yang Bu yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan? Ini kan baru kita mulai. Jadi capaian ke depannya itu seperti apa Bu untuk menilai keberhasilan program sekolah yang berorientasi pada murid, dan bagaimana cara Bu mengumpulkan data-data itu seperti apa agar siswa itu lebih paham, karena ini kan termasuk program baru ya Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Ini banyak tujuannya dari program kita, cara-caranya, ya kan? Yang pastinya terkait dengan kurikulum ya. Ya, silakan teman-teman yang ingin menjawab. Sedikit Bu Anjar, saya mau coba nambah nih ya. Ya. Atau menjawab. Di sini kan kita anak-anak tuh kan kita diajak nih untuk yang tadi kita buat programnya. Nah di sini kan nanti anak-anak kan kita wawancara nih. Ini anak-anak wawancara observasi dan dokumentasi kan. Menurut yang saya lihat, maksudnya karena anak-anak itu kan suka dia untuk mendokumentasikan, apalagi kalau kita suruh foto. Nanti kan kita lihat hasil-hasil yang mereka kumpulkan. Misalnya ini mau tentang apa dia buat. Kemudian fotonya bagaimana nanti. Kemudian dia susun. Kita lihat nanti apakah ini berhasil program ini ya setelah kita memberi kesempatan anak-anak itu untuk berkreasi sendiri. Nah, dan tentunya dengan bimbingan kita juga ya. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, berarti caranya mengevaluasi Bu Aziza. Baik. Berarti berkolaborasi dengan guru-guru. Tinggal lagi memang ini luar biasa program ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi nih di sekolah kita masing-masing ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, silakan Bu Yanti, mungkin ada mau menambahkan? Mungkin saya ingin menambahkan juga, mungkin sebelum mereka bergerak anak-anak mencari berita, kita memberi gambaran sedikit berita yang mereka nanti cari terlebih dahulu yang dekat-dekat dengan sekitar mereka, sehingga mereka mudah mengakses berita yang mereka cari. Ya. Nah, bagaimana kawan-kawan? Adakah pertanyaan lagi atau saran dari kelompok lain? Silakan Pak Aris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya lihat di sini ya, programnya luar biasa ya. Mungkin kemarin ini pengalaman ya Ibu, teman-teman ya. Jadi mungkin hampir sama dengan program Bapak Ibu ini, jadi memang luar biasa. Jadi kemarin saya sempat memberikan tugas kepada anak-anak, dia mencari responden. Pas sekali ya. Ya, pertanyaannya itu tentang sistem pencernaan yang ada pada manusia. Jadi saya kasih kebebasan kepada anak. Silakan nak pilih respondennya, mau guru kelas 1, guru kelas 2, atau mau siswa, teman-teman. Nah, jadi anak-anak milih sendiri, sehingga hasilnya yang saya lihat itu luar biasa. Dia menanyakan semua yang dia tahu itu. Mungkin pengalamannya memang ini pas saya lihat Uma ini mantap kali ini ya programnya ya. Saya lihat anak-anak sangat antusias dia waktu dia respondennya, dia senang kali dia waktu dia menanyakan kepada temannya, kepada guru-guru yang lain kan. Ya. Itu Pak Aris tuh. Ya, bagus nih Bu. Mungkin ke depan kita bisa juga mengaplikasikannya lebih lengkap atau lebih detail lagi mungkin. Saya teringatnya seperti itu. Ya, baik.
Terima kasih saran. Terima kasih Ya, teman-teman. betul nih sedikit Bu Anjar kan. Kayak misalnya kita kemarin gini juga, waktu misalnya kita wawancara kawan. Ya. Kita kan senang juga ya, misalnya wawancara sini, wawancara anak-anak, wawancara kepala sekolah. Itu sebenarnya satu hal yang menarik kalau bagi saya. Jadi ini kayak ini juga kayak anak-anak kita suruh, atau misalnya mereka mau melakukan foto begitu kan, nanti kita tanya, atau boleh juga sesama mereka tuh berkolaborasi lah begitu kan. Pasti akan menarik kalau menurut saya nih. Begitulah Bu Anjar. Ya, benar sekali Bu Rosita. Ya, baik teman-teman, adakah pertanyaan selanjutnya atau saran dari teman-teman? Masih kami persilakan. Kayaknya sudah nih Bu Anjar ya. Kayak Pak Aris bilang udah pernah mempraktekkan, berarti sudah tahu nih bagaimana keadaan anak-anak waktu melakukan kayak wawancara begini ya. Ya. Ya benar Bu. Jadi kan kemarin waktu saya praktek itu, saya kan keliling per kelompok, saya lihat cara mereka bertanya itu memang nampak mereka senang gitu cara bertanya kepada responden ya. Senang orang itu kan. Ya. Baik. Bagaimana Ibu Intan? Apakah ada tambahan atau saya tutup sesi presentasi kelompok? Baik, ini menarik banget juga ya, kawan-kawan nih, termasuk apa ya? Ada newbie ya, kebaharuan, maksudnya ya tidak baru sama sekali. Buktinya Pak Aris sudah menggunakan, tetapi maksudnya program seperti ini agak sedikit jarang kita dengar ya. Maaf, pada ini kan tugas kita selalu memilih penguatan literasi sekolah mungkin melalui membaca ya. Iya, maksudnya ini lebih kepada intinya ini spesifik gitu. Kalau misalnya kita bilang dari gerakan literasi gitu ya, kemana gitu. Jadi kemarin saya juga menyadarkan saya pada saat kita menjadi ide pada saat kita mengikuti resensi buku nasional itu ya, kita nggak bisa pungkiri membaca itu, tetapi zaman sekarang ini anak-anak mungkin buktinya gini Bu, mereka nonton film tuh males loh, mereka lebih senang nonton reviewnya aja. Nah seperti itu, jadi banyak hal-hal experience, pengalaman yang hilang dari sana gitu. Jadi kenapa kita tidak kembali memperkenalkan ya literasi bergaya lama nih kepada mereka yang sudah ada internet ini ya. Nah sebagai satu contoh, kita tahu Bill Gates ya, kita tahu apa namanya Linux itu, astagfirullah kok lupa saya. Yang punya ini penggagas softwarenya kalau Bill Gates itu kan Windows ya. Nah mereka itu kan pemilik Google Ibu. Mereka itu sekarang lebih kepada back nature ya, tanpa meninggalkan teknologi. Dia khawatir loh anak-anaknya. Jadi mereka itu nyekolahin anaknya tuh di sekolah alam ya. Dimana di satu timing bagi orang barat itu mungkin barangkali tidak nyaman banget kalau nggak pakai sepatu ya, tapi dia itu tidak menggunakan sepatu, ada kontak dengan bumi, nah seperti itu. Nah begini juga seperti ini, kita mungkin jurnalis merupakan salah satu hal ya, walaupun tidak semua anak didik kita, tapi kembali ke bahasa saya, bagaimana upaya kita di antara 200 anak itu ada 20 yang tertarik, itu tetap harus kita fasilitasi sebenarnya teman-teman. Apalagi ini bentuknya nggak mulu-mulu memang di sekolah yang tidak membutuhkan apapun lagi, bukan kursus ya seperti itu. Nah teman-teman mungkin dapat juga mengadopsi salah satu idenya ya. Saya kan sedang di sekolah itu ada di kampus mengajar yang menginisiasi majalah dinding, mungkin bisa lihat di Instagram ya. Apa nih yang dapat memastikan anak-anak itu membaca, mungkin kawan tanya, majalah dinding itu udah biasa gitu.
Benar nggak? Tapi apa nih yang membuat majalah Dinding itu bermanfaat dan luar biasa? Ya upaya gurunya nih untuk melibatkan mereka, salah satunya. Oh, yang nulis konten mereka itu juga udah biasa Bu Intan. Oke. Nah, tetapi mungkin yang luar biasa, mungkin yang belum banyak dilakukan adalah setiap anak pada saat edisi majalah Dinding itu muncul harus memilih satu konten yang akan dia reviewer. Jadi dalam bentuk apapun di dalam sebuah buku, di mana buku itu adalah buku khusus tentang literasi yang didapatkan dari seputar sekolah. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar membaca, ya, resensi sehingga menjadi juara. Kenapa pula majalah Dinding nggak bisa diresensi dengan hal yang lebih kecil? Nah, jadi kita punya yang besar, selain di kelas ya, 4 pojok besar. Dia boleh bebas memilih mau pojok yang mana, yang kontennya itu akan dia angkat sebagai kilasan dia. Nah, seperti itu. Nah, juga dengan jurnalistik ini. Jadi dia merasa ya teman-teman, apalagi anak sekarang tuh ya, mereka itu suka dengan sensasi gitu. Ya, betul. Nah, jadi saat diberi kesempatan mencoba ya, di sana wawancarai ibu kepala sekolah gitu ya. Ada rasa senang. Iya, rasa. Dan itu adalah bentuk keterlibatan sih sebenarnya. Itu melibatkan mereka dalam apa yang dipilih ya. Di sini memilih investigasi dengan tema yang mereka inginkan ya. Kemudian juga bagaimana kita mungkin membuka pemahaman mereka ya, termasuk sebenarnya walaupun seorang ibu rumah tangga ya, itu butuh loh, karena jurnalis itu apa, dia pasti bernalar kritis, dia bisa memilah informasi ya. Nah, yang maksud dari bernalar kritis itu kan sebenarnya kita memilah informasi. Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh orang, menangkap kata kunci termasuk ya, apa nih maksud daripada. Nah, nanti dia akan menjabarkan dengan bahasa dia sendiri. Nah, jadi ini menarik teman ya, apalagi jarang orang mengangkat yang seperti ini. Demikian Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rosita ya. Iya Bu. Baik, terima kasih kawan-kawan. Ada pantun sedikit. Yeah. Biru laut seperti kolam. Ikan paus dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada puisi Bu Rosita? Tadi udah ada. Bu Rosita mau baca puisi? Ayo. Kamu, saya nggak bisa meyakini. Iya. Gimana nih teman-teman, kita udah selesai Wikon hari ini ya, alhamdulillah ya. Silakan dilengkapi tugas-tugasnya ya. Lakukan yang terbaik, baca rubrik penilaian. Ini saya belum mendapat kabar nih dari Balai Guru Penggerak kegiatan kita untuk penarikan nilai juga belum ada kabar ya. Tapi saya berharap ya teman-teman berusaha. Ini saya tanya ini ya nanti atau nanti saja lah, nggak masalah, nanti saja ya. Nah, jadi kita masih banyak nih sebenarnya waktu kita ya untuk ngobrol, mendengarkan ya. Karena masih 12.46, kita akan berakhir di 13.15. Kita kan mulainya di pukul 11.56 ya. Berarti iya betul. Di pukul 12.56 kita baru 1 jam ya. Ya, kita masih punya waktu kurang lebih hampir 30 menit. Silakan kawan-kawan.
apa ingin ditanya, apapun lah ya, yang seputar kegiatan guru penggerak kita atau apapun teman-teman. Kebijakan kah, barangkali saya bisa jawab. Silakan teman-teman. Atau mungkin ada yang mau pamitan, minta maaf ya dengan teman-teman. Ya, Pak Aris, silakan Pak Aris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih khususnya juga untuk Ibu Intan. Ibu, saya pribadi ingin meminta maaf. Jadi Ibu, saya banyak salah mungkin Ibu sama Ibu. Kan saya ingat ya, jadi waktu sempat nggak saya kerjakan post test Bu, saya merasa bersalah sekali tuh Bu. Jadi saya pun itulah namanya udah keadaan mungkin Bu ya. Jadi Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Mungkin gara-gara saya Ibu harus melapor atau harus menyampaikan kepada pihak PGP untuk bagaimana kami supaya bisa menyelesaikan semua tugas kami Bu. Jadi atas kekurangan kami mohon maaf. Saya pribadi Ibu minta maaf kepada Ibu. Terima kasih sekali atas ilmu-ilmu yang Ibu berikan. Sangat bermanfaat buat kami. Dan insya Allah akan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Ibu. Terima kasih sekali Ibu. Ya. Mungkin itu saja dari saya Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, ya, Bu. Terima kasih Pak Aris. Tidak perlu minta maaf, sebenarnya itu namanya manusia ya. Mungkin kita di guru penggerak ini setiap kita pernah sekali nih melakukan, maksudnya ya Allah lupa Bu Intan ya. Nah, dan itu kalau dudet demonstrasi kontekstual memang asli nggak bisa bantu teman-teman. Jadi kalau masalah itu sebenarnya ya, tetapi itu merupakan tanggung jawab saya. Setiap pekerjaan tentu ada konsekuensinya yang harus saya tanggung. Apakah itu termasuk kelalaian saya juga Pak Aris? Mestinya pada saat sehari sebelum deadline saya harus fokus nih melihat siapa nih yang belum kumpul. Itu fasilitator yang baik. Jadi itu bukan sepihak dari Pak Aris, itu kesalahan bersama nih. Termasuk juga Pak Aris lalai, saya selaku fasilitator juga lalai ya. Tapi semoga itu tidak menjadi permasalahan besar. Kalau masalah Bu Intan harus kena marah itu ya, itu sebenarnya bukan kena marah sih, konsekuensi yang harus saya tanggung, yang harus tanggung jawab itu ya. Jadi itu nggak masalah kawan-kawan. Dan terima kasih. Seperti teman-teman mungkin mengatakan saya adalah di sisi-sisi tertentu saya adalah inspirasi, demikian juga kawan-kawan ya, karena di sekitar adalah inspirasi bagi yang lain ya. Itu Pak Aris ya. Baik kawan-kawan, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya Bu Anja. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sedikit berbicara lah mungkin ya Bu. Jadi menyampaikan juga kalau di setiap tugas-tugas yang kami kerjakan itu banyak sekali kekurangan yang sudah Ibu tambal ya, Ibu tambal lah istilahnya, yang banyak kekurangan. Lebih-lebih saya di sini memang benar-benar untuk membuka wawasan saya dan juga menambah pengalaman saya, yang saya yakini bahwa saya ini banyak sekali kekurangan Ibu, baik soal kelupaan dengan situasi saya ya Bu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu, juga kepada teman-teman di angkatan CGP kita ini. Saya betul-betul sangat berterima kasih
karena keadaan saya yang memang tidak mendukung dalam hal fisik, dalam hal kemampuan. Jadi support yang Ibu berikan, juga teman-teman berikan itu memacu saya pribadi untuk saya bisa menambah wawasan diri, juga berpikir positif, ya, selalu berpikir positif atas keadaan baik di lingkungan sekolah, masyarakat. Saya harapkan hubungan silaturahmi kita ini tetap terjalin walaupun kegiatan kita ini akan ditutup. Saya memang hilang kata-kata, Ibu, dan saya juga sudah pernah cerita bahwa saya ini 50% itu bukan pikiran, tapi memang bukan wawasan juga. Memang kepala saya setengah itu tidak berfungsi, Ibu, dengan keadaan yang sudah saya ceritakan dan tidak saya ulangi karena nanti akan membuat sesi yang terakhir ini kita mungkin memek-memek lagi, ya kan? Jadi Ibu, saya memang kalau saya mau berkata, cinta saya itu bukan satu untuk Ibu dan juga teman-teman, tapi beribu cinta-cinta akan saya berikan. Karena dengan kegiatan ini, saya benar-benar membuka mata saya untuk berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan, itu tidak akan mengurangi. Penting kita berusaha, tetap berpikir positif dalam kegiatan kita, apapun yang kita lakukan. Nah, lebih-lebih dalam kita berucap. Kalau memang kita berpikir-pikir kalau ucapan kita itu bisa menyakiti hati orang lain, maka lebih baik diam, ya Ibu. Jadi saya sekarang berpikir positif, apapun yang saya lakukan, mungkin tingkah saya ini akan menyakiti orang lain. Kalau saya sakit, berarti orang sakit, berarti saya tidak akan menyampaikan kata-kata saya. Nah, juga kata-kata terima kasih, tolong, itu akan saya lebih banyak saya keluarkan dalam setiap tingkah laku juga perbuatan saya. Dan di sini sekali lagi saya beribu-ribu memohon maaf, juga terima kasih untuk teman-teman apabila saya sengaja atau tidak sengaja telah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati teman-teman, juga Bu Intan. Nah, lebih dan kurang inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Anjar. Ada satu kata kunci ya yang saya ingin banget teman-teman sama semua berprasangka baiklah. Ya. Pada Allah juga kita berprasangka baik sekalipun kita mengalami sakit. Ya. Berprasangka baiklah. Ya mungkin waktunya kita untuk istirahat, memperbanyak amal ibadah kita mungkin ya. Jadi jangan dianggap ya, saya dihukum Tuhan, ya, saya dihukum Allah. Atau kita yang lain tuh kan waktu kita tuh kan karena hukuman ya. Aduh, janganlah seperti itu ya. Nah, benar banget Bu Anjar. Jadi kalau kita positive thinking tuh, energi kita juga mengalir deras tuh. Ya. Ambil sisi positifnya aja lah, ya. Ya. Pasti galau itu nggak ada cerita, galau itu manusiawi sekali. Tinggal marah itu manusiawi sekali. Tinggal bagaimana memanajemen diri untuk meresponnya, untuk menekan ya kemungkinan yang kurang baik daripada perilaku itu. Mana adalah manusia nggak pernah marah, ya kita adalah makhluk yang selalu gudangnya kesalahan sih sebenarnya. Jadi jangan mikirin kemarahannya, jangan mikirin yang lain-lainnya, tetapi bagaimana memanajemen diri untuk memfiksasi keadaan kita ya, dari identitas gagal menuju identitas sukses. Mungkin seperti itu ya. Berprasangka baik kepada lingkungan, alam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang telah Allah berikan. Itu benar sekali. Ya. Dan itu meringankan loh, sangat meringankan. Saat kita berdamai ya, dia katain saya Bu Intan, saya sedih loh Bu Intan. Tapi saat kita
saya sisi pendendam saya tuh yang kurang banget teman-teman ya. Jadi kalau saya kalau udah mungkin saya agak marah, dia juga agak marah, udah besoknya ketemu baik balik. Itu bagus tuh, itu energi positif ya. Itu satu kebaikan ataupun satu insight yang diberikan oleh Ibu Anjar ya. Itu saya sependapat banget ya. Mari melihat sesuatu dari sisi positifnya ya. Kalau maaf nih tidak menyinggung etnis ya, kata-kata candaan ya, orang Indonesia ini semuanya syukur ya, sebenarnya itu positif lah ya. Kehilangan gigi 1 syukur nggak 2 kita kan gitu ya, dibanding dengan prinsip orang Tionghoa semua rugi, betul nggak Bu? Rugi ini rugi itu ya. Kok kita masih bersyukur? Andai nih jatuh misalnya dari sepeda motor, masih sempat terpikir untung coba patah. Nah, jadi ini sebenarnya itu kita bibit untuk selalu bersyukur ya. Untuk semangat itu ada di dalam diri orang Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalah Indonesia lawan Jepang kemarin ya. Masih juga cari alasan untuk bersyukur ya. Yang laki-laki suka bola kali ya, udah ditebas bersama Jepang ya, masih juga bersyukur, masih syukur kemarin negara lain main sama Jepang lebih. Nah jadi itu walaupun candaan, tetapi ini dapat memotivasi kita sebenarnya. Bagaimana kita ini sebenarnya orang Indonesia ini selalu bersyukur atas apapun yang kita terima, itu baik. Tapi jangan membuat kita lalai dan jalan di tempat itu ya kawan-kawan. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Kita masih punya waktu 15 menit. Bu Yanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya berterima kasih banyak pada Ibu Intan. Mungkin sama ini saya banyak sekali kekurangan, apalagi saya Ibu Aja mungkin paling tua di antara kawan-kawan. Apalagi kata Bu Intan, biasa karena umur cepat kali sedih. Memang saya pribadi memang cepat sedih Bu ya. Maka kata kawan-kawan, Ibu Yanti jarang marah, mungkin memang mudah pribadi saya. Mungkin karena acara ini pun dengan saya ikut JGP banyak sekali membantu kompetensi saya. Saya mungkin banyak kekurangan, mungkin apalagi bagian IT. Dengan saya ikut JGP banyak sekali kemampuan saya, potensi saya yang saya miliki bisa saya kembangkan, khususnya pada diri sendiri, baik dari membuat tugas-tugas, mungkin banyak sekali kekurangan Bu ya, saya buat tugas sesuai dengan kemampuan saya, tapi saya berusaha sebaik mungkin membuat tugas. Mungkin ada satu dudet sampai telat, itu udah saya usahakan, sampai saya waktu itu malam Jumat Bu ya, malam Jumat itu mentah telat Bu ya, dudet, kalau nggak salah dudet coaching, itu udah saya usahakan semua nggak bisa. Akhirnya saya minta terakhir bantu sama Pak Wan, selesai sampai YouTube sampai selesai, alhamdulillah 1:30 buat telat, itu nggak saya sengaja, memang dah duduk malam Jumat sendiri sampai 1:30 nggak bisa saya keluar minta tolong, WA saja nggak bisa saya buka. Akhirnya ditolong sama Pak Wansah, dia mungkin dia udah tidur, saya bangunkan, saya telepon dengan usaha saya, kalau nggak bisa pun saya besok saya kirim. Saya usahakan, tapi alhamdulillah terkirim juga. Begitunya saya ingin tugas yang saya buat itu dengan kemampuan saya, dengan usaha saya. Yang terpenting kemampuan saya mungkin contohnya kalau di dalam acara rapat mungkin saya bisa bertanya, tapi saya mungkin masih malu. Dengan acara ini sudah mengembangkan kemampuan saya berbicara. Seperti misalnya kalau tunjuk kepala sekolah seperti mana, saya langsung maju. Mungkin dengan saya mengikut acara ini, sampai ada kawan satu itu kenapa baterai Bu Yanti cas sekali, cepat dia bangun, nggak ada menolak. Itu mungkin karena saya ikut acara ini Bu ya.
dengan menumbuhkan semangat saya mau berusaha sampai saya menolak itu sangat luar biasa Bu, dengan bantuan Ibu, dengan inspirasi Ibu, walaupun sudah kita dianggap berumur tapi kita berusaha untuk kemajuan kita, untuk anak didik kita. Terlihat mungkin kalau dulu kita marah-marah, apapun yang dilakukan oleh siswa kita marah, mungkin dengan bahasa kasar Bu ya, tapi dengan ikut ini mungkin kita sudah mengontrol walaupun mungkin tidak 100% Bu ya, tidak sampai marah-marah sekasar begitu. Mungkin kita diam, kita menunggu dia berbicara, walaupun mungkin emosi kita sangat nggak bisa tertahan mungkin ya. Kadang-kadang kita melihat kawan kita seperti kita kemarin diseminasi itu sudah kita pengimbasan, tapi masih terlihat juga kawan-kawan masih kasar juga dengan siswa, tapi kita sudah berusaha mengingatkan, itu mungkin tergantung pada diri masing-masing Bu ya. Yang penting kita dengan ikut ini ada suatu kompetensi yang kita miliki itu berkembang, ada perubahan. Jangan-jangan dengan kita ikut ini kita tidak berubah, itu sama saja kita ikut ini Bu ya. Tapi saya rasa saya sudah banyak perubahan dengan dibantu kawan-kawan juga, kolaborasi yang kami di SMK luar biasa sangat membantu, tidak sendiri-sendiri buat tugas, kami saling kolaborasi, saling membantu, itu sudah meringankan saya juga. Kami ada berempat, kami saling tolong-menolong Bu. Tidak peduli, tidak ada, kami saling tolong-menolong antara empat itu saling, mungkin itu terbantu saya Bu ya. Sedikit lagi Bu, sekolah Ibu itu di kampung saya di Pangoraya Bu. Mungkin sekali-sekali saya bisa singgah tempat Ibu. Saya di daerah Pangoraya Bu. Itu memang dulu betul kata Ibu Intan, sekolahnya kampung, memang banyak sekali kekurangan, mungkin nggak banyak ke situ Bu ya. Saya sering lewat situ, memang jalan situ. Malah kemarin saya pulang kampung bukan ada saudara yang mengatakan sekarang udah kepala sekolah baru, luar biasa banyak kegiatan, Ibu tuh bisa sini. Saya bilang itu hasil saya, memang hebat Ibu tuh luar biasa. Saya bilang, masa anak sekolah situ katanya dengan ada Ibu banyak sekali perubahan, alhamdulillah demi kemajuan termasuk desa kami Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Mungkin kesempatan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada saya kesalahan, tolong dimaaf Bu ya. Dengan kawan-kawan juga begitu, dengan ada silaturahmi ini mungkin kita ke depannya bisa silaturahmi mungkin di luar sini atau berjumpa siapa tanpa ada mungkin tidak peduli. Saya rasa silaturahmi sangat luar biasa Bu, yang ada kegiatan ini walaupun mungkin pemerintah tidak mengadakan lagi, ini tidak jadi soal. Yang penting dengan ikut ini kita ada perubahan banyak sekali Bu, luar biasa. Terima kasih banyak lagi Bu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya ke kata-kata terakhir Bu Yanti ya, saya ingin pagi ini Bu Yanti memberikan inspirasi lagi bagi kita. Apa itu teman-teman? Ketangguhan ya. Ketangguhan, kepercayaan ya. Bagaimana memanfaatkan kesempatan. Dan saya ingin bilang, Bu Yanti termasuk orang yang karya-karyanya terbaik. Saya akui nilai beliau jarang jelek, teman-teman. Jadi saat Ibu mengatakan bahwa saya terbata-bata, Bu Intan, saya tidak melihat itu, Bu Yanti. Ya. Karena karya-karya Ibu selalu salah satu karya yang saya tunggu. Mohon maaf teman-teman, bukan saya di sini ada emas atau yang lainnya. Saya ingin Bu Yanti tahu ya, bahwasannya barangkali komentar-komentar saya sudah tertutup dengan nilai tidak bisa. Saya akan teman-teman, saya akan kirim secara pribadi kalau memang seperti itu ya. Karena keterbatasan saya barangkali terlambat saya memberi umpan balik ya. Semestinya memang seperti demonstrasi kontekstual itu 2 hari sebelumnya teman-teman sudah ikut, saya harus periksa, kemudian revisi dan sebagainya ya. Tetapi karena kadang-kadang memang sudah berkenaan, tidak ada lagi yang perlu berarti. Kita juga menyadari program guru penggerak ini berat loh teman-teman.
mungkin nggak semua orang, nggak semua orang. Kalaupun ada mungkin yang lebih kepada masalah kita ATM punya orang, itu is okay. Melalui ATM juga kita belajar. Yang jangan itu murni ATM, alias copy paste, itu yang kita hindari. Mengapa saya selalu mengizinkan ya? Saya memperhatikan Bu Yanti selalu dengan kelompok, dengan Pak Irwansyah. Karena saya sadari Pak Irwansyah bisa menimba pengalaman banyak dari Bu Yanti. Dan Bu Yanti sendiri, selalu saya pesan kan, Pak Irwansyah barangkali yang IT-nya bagus. Karena kita menghadapi ini di sekolah, teman-teman. Di sekolah saya, bagaimana saya meyakinkan bahwa senior-senior itu berharga, karena mereka sudah mulai merasa gini ya, kayaknya yang mampu berlari banding Bu Intan ini hanyalah anak-anak muda ini yang memang satu visi, satu arah, satu ini. Mereka tidak sadar, oke, kita menang muda, kita menang IT, kita menang semua. Senior kita tuh menang pengalaman loh. Banyak hal yang harus kita belajar dari dia. Jadi, tahu posisi diri, tahu menghargai orang lain, itu membuat hidup kita amat sebenarnya. Jadi, kalau saya terus terang ya, beda saya berpikirnya untuk Bu Anjar. Bu Anjar kan masih muda, orangnya lugas ya. Ya, beliau lugas banget. Kadang-kadang mungkin, Bu Anjar saya pernah pingin negur Ibu. Terus terang saya sampaikan. Pada saat itu Ibu membuka kamera, ya, dan makan. Ya, tapi saya paham, mungkin memang sedang lapar banget. Ya, Bu. Saya udah kepingin aja nih, Bu Anjar. Jangan makan. Gitu. Tapi saya ini introspeksi. Pada saat itu Bu Anjar hamil ya, kalau nggak salah ya. Iya Bu, Mas nih sama saya hamil juga Bu. Itulah. Jadi kalau saya tidak KSE, saya tidak bagus teman-teman. Ya. Masalahnya uploadan ini kan dilihat oleh YouTube di BGP dan sebagainya. Ya. Andai Bu Anjar nggak buka suara, sebenarnya nggak masalah, karena nggak akan tampil gini. Dia tampilnya yang hanya orang yang berbicara aja sih. Jadi saya teringat ke sana. Saya juga pernah di masa hamil ya. Ya nggak bisa, kalau udah nyesek di si bayi udah butuh ya nggak peduli. Satu sisi mungkin ya. Ini melihat apa otak kita modul 1.2. Otak kita merespon itu sebagai dua hal. Satu sebagai ancaman, satu sebagai aman, gitu kan? Nah, Bu Anjar di sini dia berpikirnya positif dua-dua sebenarnya, aman itu. Bu Intan seorang fasilitator yang orangnya mengerti. Itu dalam hati mereka beliau. Yang kedua, aku paham Google ini hanya menampilkan orang yang berbicara. Wah, aku nggak berbicara. Yang ketiga, daripada saya off kamera, ya lebih bagus mungkin agar nyaman berkolaborasi saya membuka kamera. Jadi bismillah dengan pertimbangan itu monggo Bu Anjar. Tapi kadang-kadang saat kita, bukan saya bilang saya baik, ya mungkin ada yang langsung ada sopannya ini, langsung ke arah tidak ada sopannya. Nah itulah yang kita hindari teman-teman. Percuma lah tahu udah punya 4 spesifikasi otak yang terdapat pada manusia, masih mau menghina orang lain yang bakal di limbik dia, di otak mamalia dia, otak terdalam yang puluhan tahun, bahkan itu tidak bisa hilang. Kenapa kita harus memberikan otak yang kenangan yang buruk? Kenapa nggak kenangan indah seperti kita berada di room ini? Ya Bu Yanti. Dan satu lagi saya komentar. Saya kemarin itu didatangi, diwawancara oleh Kemendikbud selama 3 jam Pak Ibu.
tentang implementasi kurikulum Merdeka. Setelahnya itu guru saya 2 orang juga mendapat wawancara yang sama dan dilihat langsung ke kelas lama. Jadi kita jangan pesimis ya. Kita positive thinking saja kepada siapapun presiden, siapapun menterinya ya. Kita tetap semangat teman-teman ya. Program yang sudah baik ini tentu akan memberikan kemanfaatan kepada kita. Teman-teman, insya Allah ada kabar baik ya bagi kita semua. Jadi kita jangan khawatir dulu ya. Akan baik-baik saja. Mungkin nama boleh berganti ya, tetapi ya setiap orang ada masanya, setiap orang ada programnya, benar nggak? Nah, ya barangkali mungkin akan disempurnakan dengan yang lebih baik lagi. Mungkin nama kita akan berubah, sehingga mungkin seperti itu ya. Tapi kita adalah aset negara ini yang tidak mungkin disingkirkan, teman-teman. Ya, berapa uang negara yang telah ada di sini, berapa infrastruktur. Kita ngomong jujur aja lah. Miris bagi kawan-kawan kita memang yang nggak melihat. Sekarang ini mau Pak Ios, mau P3K, mau honorer, cuman punya modal akun Belajar ID semua mendapat kesempatan yang sama, benar nggak? Dibanding dulu yang pergi ke ratu pelatihan di sekolah ada biasa ya, dia aja pergi pelatihan, betul nggak? Iya benar lagi. Apa yang didapat di pelatihan pun kadang-kadang dia nggak mau sampaikan ke kita. Tapi sekarang mau Pak Abu Bakar, Duta Kemendikbudristek, mau Bu Yuniar, mau Bu Titi, ya, mau Bu Intan yang ribet mungkin dengan semuanya, tinggal mau dengan tidak mau, pilihan ada di tangan kita. Ya, mula-mula barangkali Bu Aziza, Bu Yanti terseok-seok nih, ya. Sekarang bingung, tinggal buka PMM, betul nggak? Ya Bu. Tinggal ketik aja. Ya. Oh Bu, kami nggak Bu, kami pakai chat GPT. Chat GPT itu dari mana datanya kalau nggak orang upload di PMM, betul nggak? Iya. Kamu nih ngomong nih, Pak Abu nih, paham banget internet ya. Kan berdasarkan data analog yang terdapat di internet, dia hanya mencocokologi jawaban, bukan dia yang pintar, tetapi kita yang berkontribusi meletakkan kepintaran kita di internet. Pakai chat GPT aja, semua ada di sana, tinggal pilih aja. Chat GPT dari mana? Dari postingan Bu Yanti di PMM, postingan Pak Abu Bakar di PMM, spesifik kali Bu Intan, ya memang spesifik lah, orang dia tinggal panggil filenya saja. Terus saya tanya, kalau kita nggak kirim rame-rame ke Google, ada dia? Ada. Makanya tidak perlu ditakuti sih sebenarnya, ya. Jadi makanya Kemendikbud apa? Yuk belajar tuh Gemini. Pak Abu barangkali ikut ya. Udah ya Pak ya. Bu Intan juga sudah dapat nih sertifikat Gemini. Tapi saya kayaknya master trainer kemarin gagal Pak Abu. Karena disibukkan seminggu sekali ke Jakarta saat itu Pak. Wah tewa saya Pak. Nggak sanggup. Banyak kegiatan Bu ya. Waduh. Nanti kalau saya bilang saya selesainya itu jam 12 malam, itu kadang-kadang masih juga harus ini itu ya. Nah teman-teman. Nah, jadi tadi di grup fasilitator juga ada halo-halo ya, di Kalimantan katanya sudah ada pembekalan untuk angkatan 12 dan angkatan selanjutnya ya. Jadi kita positif thinking aja. Ibaratnya apa? Maaf nih, mungkin kata kasarnya nih, periuk kita di sini loh. Dan yakinlah kita berprasangka baiklah. Semua menteri ingin pendidikan yang terbaik di Indonesia. Semua presiden ingin pendidikan terbaik di Indonesia. Mungkin istilah bisa berubah, tetapi yakinlah satu hal, niat kita sebagai guru untuk berpihak kepada peserta didik kita tidak hanya diajarkan oleh kurikulum Merdeka, tidak hanya diajarkan oleh K13, CBS, dan lain-lain,
Kalau kita umat Islam itu diajarkan sekali di dalam Al-Quran kita. Jadi siapapun pemerintahnya, teman-teman, menjadi berpihak pada murid adalah peruh utama bagi seorang pendidik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kawan-kawan ya. Iya, Pak Abu, silakan Pak Abu. Silakan Pak. Izin Bu Fasil, mungkin ini sebelum Ibu menutup ya. Iya. Oke, baik. Ini saya lihat raut wajah teman-teman dengan suasana haru gitu ya, sedih, dan juga memang sudah apa namanya, kalau dengan Bu Fasil mungkin ini adalah yang terakhir ya, sebelum nanti kita sama-sama berjumpa di Loka 7 insya Allah ya Bu Fasil ya. Kapan Pak Abu dari jadwalnya Pak? Untuk sekarang memang belum ada kepastiannya Bu, kalau lihat di jadwal sekitar tanggal 12 ya atau 11 gitu. Nanti kami kabari lagi lah Bu ya. Baik. Biar semangat Bapak Ibu semuanya, saya mau baca pantun nih, boleh ya? Boleh sekali Pak Abu. Karena tadi saya lihat baca pantun nih, boleh, saya juga nih baca pantun, karena banyak yang baca pantun dari tadi ya. Oke, baik. Bunga melati harum di tepi. Cakep. Tersentuh angin layu perlahan. Cakep. Pukul terakhir tiba hari ini. Terima kasih Ibu Intan Nirmala atas semua kenangan. Wah, ini saya tambah lagi nih buat rekan-rekan. Denting piano mengiringi lagu. Cakep. Hati terasa berat di dada. CGP Aceh Jaya melangkah maju. Semangat bersama tetap terjaga. Amin. Oke, baik. Saya ingin mengucapkan yang pertama terima kasih kepada Bu Fasil, ini Bu Instruktur juga, ini Ibu segala Ibu nih. Kalau kami candaan nih guru besar kami bilang rekan-rekan ya, karena kami juga ada komunitas juga di Kompela ya. Ini senior kami Bu Fasil ya, luar biasa, hampir 6 bulan lah kita bilang ya bersama kita, yang telah memberikan banyak ilmu, petuah-petuah yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani untuk setiap hari. Apalagi kita insan pendidik ya, beliau ini kalau Bapak Ibu mungkin baca track record beliau ya, ini guru-guru hebat, artinya walaupun segini usia beliau, beliau ini juga apa namanya, kalau lihat track record beliau itu di bidang IT, ini anak mudanya Bapak Ibu ya. Saya lama kenal Bu Intan nih, mungkin dari menulis blog dan sebagainya ya, itu luar biasa sekali. Intinya ini adalah motivasi-motivasi yang patut kita tiru. Tujuannya untuk apa? Karena kita semua di sini adalah sama-sama belajar, dan jadi apapun kita sebagai profesi di guru, apapun itu kita jadilah pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya setelah ke Bu Intan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan CPP yang telah sehat dan sampai saat ini masih terbang bersama, walaupun di awal-awal ada yang sudah oleng gitu ya. Ada yang sudah mau mundur, tapi Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu hebat, luar biasa. Bisa sampai di titik ini, dan tidak lama lagi Bapak Ibu kita akan sambut Lebaran Bapak Ibu ya, kalau dulu puasa ya. Hari ini Bapak Ibu sudah luar biasa, dan Bapak Ibu semuanya ketika nanti Bapak Ibu sudah hilang C-nya, marilah kita jadi insan-insan yang rendah diri ya, yang bisa menjadi teladan juga bagi guru-guru yang belum guru penggerak nantinya. Karena banyak di luar sana ada isu-isu juga alumni-alumni CGP, mungkin bukan di tempat kita, alumni-alumni GP yang kadang-kadang kepribadiannya kurang cocok gitu ya. Oleh karena itu jadilah pribadi-pribadi yang baik, yang rendah hati, yang bisa diambil manfaat oleh orang lain dari pendidikan ini. Saya sebagai PP dan juga mungkin mewakili rekan-rekan ya, mohon maaf jika dalam pemantauan daring banyak kekurangan dan kesilapan ya. Insya Allah kalau untuk yang PI masih ada PI 5 sedang berjalan, ada PI 6, dan nantinya kita juga akan terus sampai dengan lokakarya yang ke-7. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuniar, silakan Ibu. Senang sekali mungkin ini disampaikan Ibu. Oke, terima kasih Bu Intan. Oke, selamat ya buat kawan-kawan. Akhirnya pada hari ini tibalah pembelajaran daring yang terakhir. Namun saya berharap
teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri, teruslah memperbaiki kualitas diri, baik untuk siswa, baik untuk lingkungannya maupun untuk diri sendiri. Saya selaku PP sangat bangga dengan para CGP yang telah berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk terus selalu sehat, terus selalu tangguh, sehingga sampailah pada hari ini menjadi seorang GP nantinya yang bisa diandalkan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Intan selaku fasilitator yang telah tidak pernah berhenti untuk mengingatkan para CGP dalam melaksanakan tugas, dalam memenuhi segala tugasnya, memberikan arahan serta bimbingan, kadang mungkin menyita waktu Ibu sampai malam, periksa tugas, ada yang kurang, hubungi lagi. Jadi sungguh luar biasa Ibu, walaupun itu merupakan tugas dari seorang fasilitator ataupun mungkin saya juga sebagai seorang PP untuk mengingatkan para CGP, namun tidak menutup hati bahwa terjalin suatu hubungan lebih daripada hubungan antara fasilitator, PP maupun CGP. Namun kita di sini menjadi sebuah keluarga yang sama-sama berproses, yang sama-sama saling membantu, di mana ada kekurangan kita sama-sama menutupi. Saya sendiri juga mohon maaf jika dalam pemantauan daring ataupun dalam beberapa agenda kegiatan mungkin kurang maksimal. Baik, saya minta maaf kepada Ibu Fasilitator, kepada para CGP saya khususnya dan CGP yang lain pada umumnya, apalagi mungkin dalam Lokakarya ada beberapa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tidak berharap memang ada rukol lagi mungkin yang bisa menyita tidur siang, namun kita berharap akan ada meet up yang lain yang bisa makin mempererat hubungan kita sesama peserta dalam PGP Angkatan 11. Baik Ibu, hanya ini yang dapat sampaikan. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuniar. Terima kasih juga karena memang dalam mengantarkan teman-teman kita ini menghilangkan C ya itu peran tiga aktor pendukung lainnya tidak pernah disepelekan. Di sana ada biar aja Bu Novi namanya ada di sana ada Bapak Ibu pengajar praktik, terima kasih luar biasa ya. Dimana di sini kini sedang terbangun dengan para guru penggerak ya, lebih fokus. Kenapa? Bertemu tidak hanya secara virtual ya. Jadi kalau kita bilang tersentuh, menyentuh hati itu sangat mungkin dilakukan di balik keterbatasan kami para fasilitator. Juga di sana ada fasilitator dan juga instruktur yang mengingatkan. Jadi teman-teman tanpa juga termasuk admin kelas, ya, ngembang modul. Jadi kita semua merupakan aktor yang tidak dapat saya sendiri mungkin sampai sekarang tidak berhenti mengucapkan terima kasih pada mereka-mereka ini ya, pribadi-pribadi luar biasa yang memang yang saya kenal sih ya memang nama itu bagi mereka untuk pendidikan itu total banget dan memang untuk tidak dibagikan di program luar guru penggerak, tetapi sebelum teman-teman mungkin tidak dapat mengakses lagi LMS, bahan ajar segala macam ayo teman-teman ya, kapanpun dimanapun itu ada rata-rata itu bukanlah teori tetapi lebih kepada demonstrasi, lebih kepada mengkontekstualkan, lebih kepada praktik ya. Jadi kalau teman-teman berhenti dengan tidak berlatih, semuanya keterampilan, coaching keterampilan, KSE keterampilan, diferensiasi keterampilan kita yang nggak bisa kita lakukan sekali.
Jadi harus secara berkesinambungan, secara kontinu. Allah menyukai ibadah yang dilakukan secara kontinu daripada yang dilakukan sekali namun langsung banyak. Begitu juga dengan perubahan yang kita lakukan. Itu dia. Nah, jadi di Calam, di Tenom, di Lamnong, teman-teman punya Pak Abu, punya Bu Erin, punya Bu Yuniar, ya. Oh, sorry, Bu Eri, ya, beliau di Tenom ya, tapi lain kelas ya. Dan Ridwan, ya. Yang dapat teman-teman terus bertanya gitu, ya. Dan insya Allah kalau berlanjut apapun namanya ya, ayo bantu upgrade diri supaya dapat menjadi pengajar praktik, meningkat fasilitator, bahkan mungkin. Jadi apa yang kita lakukan jangan ini teman-teman, jangan dipikirkan. Saya aja rasanya seperti terdampar ke sebuah planet ya, yang begitu nyaman, begitu menerima saya dengan segala keterbatasan saya. Teman-teman jangan membuat saya ini, oke, saya mungkin orang bilang saya multi talent ya, banyak kebiasaan saya. Itu kami terima kasih kepada guru-guru saya di SD, SMP ya, yang memberi kesempatan. Tapi saya malu nggak sempurna. Yang kawan-kawan bisa, semua saya nggak bisa. Satu contoh kecil. Saya nggak bisa naik sepeda motor, itu aja simpelnya. Mungkin ini menguatkan bahwa saya nobody perfect ya. Siapa yang guru bahasa Inggris saya nggak bagus. Nah itu mungkin menguatkan kita ya. Baik, di ujung mungkin saya akan kirim recordnya ya ke teman-teman. Record suara saya ini sedang sangat tidak kondusif. Mungkin kalau yang lain pantun pintar ya. Kalau saya kebetulan ada lagu teman-teman ya. Saya lagunya ceria banget nih. Tapi dengan nuansa melo. Saya nggak bisa ceria, nggak bisa memaksakan diri ceria. Tetapi mungkin syairnya bisa menginspirasi teman-teman dan menguatkan. Hai, kau yang di sana, sang guru penggerak harapan bangsa dan negeri. Yuk, sing-singkan baju, anak-anak negeri memanggilmu. Sang guru penggerak, teruslah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Satukan langkahmu untuk bangun Indonesia tercinta. Guru penggerak terdepan untuk lakukan perubahan, transformasi pendidikan pasti akan terwujudkan. Guru bergerak sehati, satu visi, satu misi untuk majukan bangsa ini. Wujudkan generasi yang berprestasi, akhlak mulia pasti. Mohon maaf, tidak dalam kondisi menyanyi teman-teman. Lagian juga tadi malam saya show sampai jam 12 malam, jadi suara saya benar-benar habis ya, lelah tapi saya tetap senang. Ya. Jadi kata Bu Anjar, suaranya menghanyutkan menuju air terjun kali Bu. Ya, ini sedang jelek-jeleknya, makanya saya janji ngirim suara aslinya deh. Ya. Sebenarnya lagunya tidak sejelek ini kawan-kawan ya. Tapi memang memaksakan diri. Tapi bukan lagunya, tapi isi lagu itu sendiri ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita dapat bersama di Loka Karya Panen Karya ya. Saya berusaha datang Pak Abu kasih sampaikan ya. Walaupun saya harus 2 kali barangkali, saya harus ke Melabuh juga. Mungkin kalau di lain hari saya akan ke Melabuh juga, semoga, dan saya juga akan ke
Aceh Jaya. Aceh Jaya banyak banget kita ya. Hampir 2/3-nya itu adalah di Aceh Jaya. Di Melampok kita cuma 6 orang, tetapi itu tidak menyulitkan saya. Nah, anak saya bawa gitarnya telat nih, ini gitarnya ya. Nah, guru penggerak terdepan untuk lakukan perubahan, transformasi pendidikan pasti akan terwujudkan. Guru bergerak sehati, satu visi, satu misi untuk majukan bangsa ini. Kemana saya main? Wujudkan generasi yang berprestasi, alam mulia pasti. Anak saya dengar saya nyanyi langsung bawa gitar. Ini mah gitarnya. Tahu kenapa kawan-kawan? Saya selalu sebelum elaborasi, saya akan bermain lagu dari Papua kah, ya. Saya akan menunjukkan apresiasi kecintaan saya kepada yang lain. Jadi dia langsung tanggap nih. Oh, mama biasa kalau udah nyanyi pasti butuh gitar. Baik, terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Saya mohon maaf ya, dan tidak ada kesalahan teman-teman pada saya ya. Saya lebih kepada semangat untuk mempunyai berterima kasih kepada Allah, saya memiliki sahabat yang luar biasa ya. Jadi saya kalau ke Calang nih udah aman-aman ya. Kalau ke Melabo juga seperti itu ya. Dan semoga grup kita nggak bubar, walaupun kita mungkin berkesempatan hanya sekali ya dalam 1 bulan kah ya. Tapi kita sharing info selalu di sana. Untuk ketawa ketiwi aja, untuk share-share yang baik pada diri kita ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.